biasanya nih teman-teman minta, langsung aja kayak Ici masuk ke dalam pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini. Kita masuk ke dalam perkenalan narasumber, ya. Hari ini kita ditemani oleh Kak Agus atau Agusang. Hai Agusang, yoroshiku onegaishimasu. Masih mute ya Agusang ya? Ah, Yoroshiku onegaishimasu. Perkenalan dulu ya. Iya, silakan silakan. Nggak usah grogi ya, santai aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra, asalnya dari Lampung, Indonesia. Terus posisinya sebagai professional caregiver, terus di salah satu Kaisa, yaitu Ah, oke. Silakan salah silakan. satu perusahaan. Oh, nggak bisa. Udah. Ya, enggak, langsung aja, Oh, dikenalkan karena ini tadi PowerPoint-nya belum diganti ya, ini sepertinya ya. oh, Boleh sebutkan di nama company-nya di mana, Agusang? Sakai Fukushi Hojin Hotakakai yang Mhm, ada di Gunma, Jepang. mhm. Oke, I see. Mhm, Gunma ya? mhm mhm. Oke, Gunma itu di mana sih, Agusang? Gunma itu Kanto ya kalau di sini. Mhm, Kanto di mungkin bagian bagian mananya Kanto. Tokyo itu? Kalau dari Tokyo naik kereta sekitar 2,5 jam. 2,5 jam naik kereta ya. Mhm, Kalau saya mhm. dulu pernah tinggalnya di Tochigi itu, Agusang, Ah, itu sebelahnya. sebelah. Nah, sebelahnya Kalau Gunma tuh saya, lebih heeh jauh ke heeh. atas sedikit tuh. Kalau Kalau Gunma naik mobilnya gimana? sejam. Mhm Hmm? mhm. Kalau dari Gunma ke Tochigi 1 jam ya? Naik mobil 1 jam. Oke, baik. Nah, tadi mengenai Agusang Oh, ya, kita tadi mohon maaf ya Minasang ya, ini share screen kita masih belum diganti sepertinya. Nah, ini ya. Oke. Untuk perkenalannya mungkin oh iya, ada yang belum disebutkan ini asalnya kotanya dari Lampung, negaranya Indonesia, company-nya juga sudah disebutkan. Mungkin mhm, ini apa sih namanya ya? Sosial medianya nih, Agusang. Mungkin teman-teman ada yang mau nge-follow sosial mhm. media Kalau dari ada Agusang. kalau ada yang pengen ditanyain, follow Mhm, aja IG-nya. apa Langsung aja IG-nya? tanyain, pasti jawab. Mhm Agus mhm. underscore Tonge. Oke. Lucu ya namanya, ini siapa yang ngasih nama ini? Oh, itu nama panggilan waktu kecil, jadi Oh, oke, nama dari panggilan waktu kecil, dari mhm, zaman kecil berarti namanya udah zaman ini gitu kecil. ya. Heeh, Oke, baik aku Sang. Mungkin ini sambil ngomong-ngomong dulu ya, ini pertanyaan ya, kita langsung masuk ke pertanyaan mungkin ya habis ini ya. Oke, siap. ini entah kenapa, kenapa ini saya tuh apa namanya, PowerPoint saya tuh entah kenapa ini tidak sinkron sepertinya. Gak apa deh ya, kita sambil jalan lah ya. Nah, oke. Tadi perkenalannya sudah selesai, kita masuk ke dalam jadwal acaranya, inti acaranya di malam hari ini ya, talk show-nya. Kita akan talk show tanya jawab kupas tuntas nih kira-kira pekerjaan caregiver langsung dari orang yang sedang bekerja sebagai caregiver di Jepangnya ya. Baik. Nah, ini akan ada banyak pertanyaan nih minasang sekalian ya. Oh, Pertanyaannya ini macam-macam ya. Ada yang ditanyain mhm, di Instagram atau banyak kita dari tim Joycare sendiri banyak mhm, menerima pertanyaan selama seminar-seminar yang memang kalau kita yang ngomong tuh kurang bisa dipercaya. Mungkin kalau Agus Sang yang ngomong itu lebih bisa dipercaya gitu ya. Nah, kita mhm, mulai dari background dulu deh ya. Bagaimana mhm. kok bisa awal mulanya pergi ke Jepang? Awal mula pergi ke Jepang. Mhm, Kalau awal mula pergi ke Jepang, mhm, itu awalnya ada kakak kelas, kakak tingkat yang mhm, ke Jepang. Dari situ udah mulai cari tahu nih tentang Jepang. Cari tahu tentang Jepang, ternyata di Jepang itu negaranya maju mhm, dan tingkat keamanannya tinggi. Terus yang pasti gajinya juga lumayan. mhm, Dari situ udah mulai nih belajar, pengen belajar bahasa ke Jepang. mhm, Dari situ masuk ke LPK yang bisa nyalurin mhm. sekolah bahasa ke Jepang. Di situ Gitu. awalnya. Oke. Jadi awalnya tuh memang dari belajar bahasa Jepang dulu ya? Mhm, Belajar bahasa Jepang dulu, habis belajar bahasa Jepang, baru nanti tingkatan selanjutnya kita akan bahas setelah ini ya. mhm. Untuk background pendidikannya sendiri nih, Agusang nih, Background di Indonesianya di SMA. Indonesianya. Oh, di Indonesianya SMA berarti ya? SMA. Mhm. Oke. Jadi memang ada Terus berbagai macam atau banyak cara untuk bisa menjadi caregiver di Jepang. Salah satunya seperti mhm, Agusang, seperti itu ya? mhm. Benar ya? Iya. Oke. Nah,
awal mula ke Jepangnya ini memang karena diceritain sama kakak kos tadi berarti ya? Iya, Heeh. emang buat Image-nya tuh motivasi. gimana sih sebenarnya? Agusang image sebelum dulu ke Jepang loh ya. Kok Wah, pengen banget ke Jepang, padahal kan waktu itu masih muda banget kan pasti baru lulus SMA gitu. mhm. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Awalnya karena di itu ya, dimotivasi lah intinya sama kakak kelas kalau di Jepang itu, Heeh insya Allah kalau dengan ke Jepang, insya heeh. Allah masa depannya itu bisa lebih baik gitu ya. Oke, Jadi I see. termotivasi gitu, heeh, Iya, Lampungnya termotivasi. sendiri dari mana sih Agusang? Lampung Tengah, di Lampung Lampung Tengah Tengah, ya? Kota Ya, Gajah, heeh. heeh heeh. Ini teman-teman di Joycar juga ada yang dari Lampung kan beberapa orang, siapa tahu ada Ya? tetangganya di sini. Oh, ya udah salam. Oke, baik. Tadi awalnya tadi berarti seperti itu ya ceritanya Mhm, kenapa kok bisa berani, pergi ke Jepang. Ada nggak sih pemikiran dulu tuh kalau saya ke Jepang itu maunya kerja kan, kerjanya tuh jadi mhm, caregiver gitu, pernah kepikiran nggak sih? nggak ada sama sekali, Nggak ada sama sekali? mhm. Jadi Oke. dulu pengen kerjanya tuh Mhm, kerja jadi translator ya, mhm mhm, karena sekolah bahasa kan awalnya. mhm mhm mhm, Dulu sekolah pengennya jadi translator, tapi heeh. Tapi ternyata dari ternyata nggak jadi. bener juga ya kalau udah jadi namanya nggak jadi caregiver lagi, jadi translator, bener juga, nggak salah sih. Mhm, gitu. Pertanyaan saya yang salah ini sepertinya. Oke, ini awal mulanya ke Jepangnya begitu ceritanya. Lah, hilang lagi. Mhm. Oke, Loh, maaf ya. Nah, ini tadi, bagaimana awal mulanya bisa pergi ke Jepang nih ya. mhm. Lalu selanjutnya, apakah alasan Anda untuk bekerja di Jepang? Nah, tadi alasannya ya, itu kan waktu di Alasannya Indonesia. Waktu di heeh, Indonesia kan begitu. Nah, setelah sampai di Jepang muncul lagi alasan kenapa bekerja di Jepang semakin kuat. Kan biasanya gini ya Gusang, kalau orang Indonesia mhm, tuh oke lah awalnya kita, pokoknya belajar bahasa Jepang aja dulu. Ternyata udah tahu nih kehidupan di Jepang itu kan susah, berat gitu kan ya. Apalagi sambil belajar sambil baito juga, anggapannya kan dulu tuh mhm, kayak gitu kan. Kan berat. Terus tetap Agusang itu ada kemauan untuk bekerja. Kenapa kok bisa mhm. muncul pemikiran seperti itu? Kalau muncul kepikiran seperti itu, dulu awalnya sih Mhm emang berat sih ya awal-awal mhm ke Jepang, mhm waktu Gaksen nih, mhm kita kan part-time, mhm itu taiheng banget, capek banget pokoknya. mhm. Pasti nggak pengen lah kerja di Jepang, itu ada pikiran seperti itu, Iya, tapi setelah aku dari situ, mhm lanjut lagi ke sekolah kejuruan, mhm di sekolah kejuruan itu aku dapat beasiswa ya, mhm dapat beasiswa, jadi aku mhm. nggak bayar sekolah sama sekali. Mmm, Dari situ aku ngerasain nyaman mhm ada di Jepang, mhm bisa nikmatin Jepang, mhm. ternyata di Jepang tuh nggak kayak dulu, yang ternyata di Jepang tuh kayak gini, terus makin lama makin bahasa Jepangnya Mhm makin bisa bergaul sama orang Jepang. mhm. Dari situ ada kepikiran lah pengen, apa kerja di Jepang aja ya gitu. Oh Jadi gitu, aku I see. kerja di Jepang. Untuk level bahasa Jepangnya sekarang tuh udah di level mana sih Agusang? Aku udah nggak mengikutin itu ya, Mhm. sekarang levelnya udah berhenti di N2. Wah itu Dulu mah waktu juga udah bagus itu mah N2 ya. Oke 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 baik. Ini kenapa saya ketawa karena saya tahu seberapa susahnya dapat N2 ya. Kalau nggak mhm, bener-bener belajar itu susah banget minasang dapat N2. Nah, level bahasa Jepang sendiri itu terbagi menjadi 5. Level L5, 4, 3, 2, 1, paling tinggi itu 1. mhm, Anggapannya Agusang nggak perlu kelas 1 pun 2 itu udah cukup banget anggapannya untuk bekerja di Jepang. Betul ya Agusang ya? mhm. Iya betul. Terus Oke. juga kan waktu Mhm udah dapat N2, juga kan mhm ke sini setelah mhm sekolah kejuruan itu, mhm kita fokus ke itunya kan ya, belajar caregiver-nya, mhm kita fokus ke Shikeng, mhm ujian negaranya, mhm itu. Jadi udah apa ya, udah N2 aja lah itu, mhm. udah nggak fokus ke Nihongo lagi. Iya, karena dianggap juga udah cukup ya N2, yang penting kita lulus Shiken-nya tadi. Nah, Heeh, mungkin teman-teman juga berpikir nih, bertanya-tanya, sebenarnya visa yang dipakai sama Agusang untuk bekerja di Jepang sekarang itu apa sih? itu visa Kaigo, Mbak. Jadi Visa visa Kaigo. Mhm Kaigo mhm setelah lulus sekolah langsung ganti jadi visa Kaigo ya, tapi mhm. tulisannya nursing Nursing ya? gitu. Heeh, Mhm. Oke.
Jadi begini, Minasang. Nah, ini tambahan lagi ya. Mungkin juga banyak Minasang yang sudah sering saya menyebutkan banyak berbagai macam jenis visa untuk ke Jepang. Saya sudah sering sekali berbicara mengenai itu, ya. Nah, kali ini kita spesifik juga berbicara mengenai visa Kaigo atau visa untuk bekerja sebagai Kaigo. Ya, itu ada apa saja? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada namanya visa magang untuk jadi caregiver. Betul ya, Gusang ya? Visa Heeh. magang. Kedua ada visa Tokutegino yang akan Joycare gunakan, yaitu namanya Tokutegino. Yang ketiga itu visa Tokutei Katsudo, itu biasanya yang dipakai oleh anak EPA, ya, yang government to government. Yang keempat ini adalah visa profesional, visa kerja profesional yang sebutannya di situ adalah visa Kaigo, itu khusus lagi. Jadi minasang sekalian, kalau nanti setelah 5 tahun habis Tokuteginonya itu bisa ganti visa seperti yang punya Agusang. Ya, betul ya. Syaratnya apa? Nah, syarat kita nih harus lulus apa Agusang? Ujian nasional Jepang. Oke. Mm. Nah, seberapa sulit sih ujian nasional Jepang ini akan kita bahas nanti ya. Kita save dulu. Sabar dulu ya. Siap, siap. Teman-teman juga kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, adakah gambaran pekerjaan caregiver itu seperti apa? Gambaran Mm-mm, pekerjaan caregiver ya. mm-mm. Itu caregiver itu apa Kerjanya ya? ngapain sih? Kalau menurut aku ya, menurut Mm-mm, aku nih ada 3 ya. Kita ngerawat yang pertama KDM ya, kebutuhan dasar manusia. mm-mm, Terus yang kedua itu psikolog juga perlu kita rawat. Terus medisnya sih sedikit sih, nggak mm-mm, banyak. Terus yang KDM itu seperti apa, ke makan, mandi, ke toilet, nganterin ke toilet, nidurin, kayak mm-mm, gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau misal apa, psikolog, mm-mm, kan kalau dari segi psikolog itu, kalau apa, orang tua di Jepang itu ngerasa kesepian ya. mm-mm, Jadi nggak perlu psikolognya juga perlu kita rawat. mm-mm, Seperti kita rekreasi, kita main, kalau orang yang suka nyanyi, kita nyanyi bareng gitu. mm-mm. Orang yang suka nyanyi, nyanyi bareng. Terus kalau ada yang suka, kalau di Jepang ada karta ya, orang orang tua kan suka karuta, tahu nggak? Ah, iya 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 iya. Karta-karta, heeh. Oke, Nah, kayak Karuta. gitu, main kayak gitu. Karuta tuh apa sih? Nah, ini pertanyaannya Karuta tuh apa sih? Agusang, coba jelaskan tuh. Aku juga nggak tahu ini. Kar karta itu apa ya? Kayak Jadi kita game. Mm-mm, nyebutin mm-mm, apa sih? Kita nyebutin, ada yang nyebutin nama tempat apa nama orang gitu. mm-mm, mm-mm, Terus yang lainnya itu nyariin dari banyak kartu itu. Kartunya mm-mm, disebar di meja. mm-mm. Terus ada satu orang yang apa? Baca. Terus Oke, yang orang lainnya itu nyariin kartu yang di meja itu. oke. Kartu yang dibaca itu. Kayak Iya. gitu Wah, seru kurang ya nih lebihnya. kayaknya ya. Kayak main gaplek tapi bukan main gaplek ya. Heeh, Lebih kayak main cari tempat gitu ya. heeh. Oke, Pokoknya oke, kayak I gitu. see, Dari see. segi psikolog juga ya. Kalau Psikologis ya, anggapannya kayak gitu. psikologis. Terus Mm-mm, yang terakhir medis ya. Kalau mm-mm, medis kan Kaigo itu nggak bisa banyak ya. mm-mm, Yang banyak itu kan nurse ya kalau di mm-mm, sini. Jadi kita cuman bisa, kalau itu tuh cuman bisa ngetensi darah, suhu badan, mm-mm, denyut nadi, kayak gitu doang. mm-mm. Terus sama apa lagi ya? Apa? Manajemen obat gitu. Jadi sebelumnya kan kita selalu kalau di seminar itu ngasih tahu kan, kalau di Hmm, Jepang itu namanya caregiver itu bukan perawat medis. Betul ya, Gusang ya? betul. Jadi Jadi nggak nggak ada bisa kita. Mm, eh, kalau yang kayak nyuntik, masang infus tuh bukan kita ya. bukan sama Itu sekali. siapa yang ngelakuin tuh? Itu nurse. Nurse ya. Beda lagi ya. Mm-mm. Beda lagi. Itu bukan Agusang kenapa kerjaan. ngambilnya Kaigo bukan nurse? Dulu apa ya, kalau Kanggo kayaknya lebih sulit apa ya, Mm-mm, masuknya juga. mm-mm. Terus kayaknya belum bisa lah. Nggak tahu buat nantinya, nggak tahu buat Oke. nantinya. Oke. Baik, baik, paham, paham, paham. Jadi gitu ya alasannya ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini kelihatan nggak ya? Hal apa yang membuat tertarik
untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang? Oh, tertarik. Hmm. Dulu, dulu awalnya nggak tertarik sama sekali ya Mm-mm. caregiver. Mm-mm. Sebelum mencoba nih, nggak Ya. tertarik sama sekali. Tapi setelah mencoba, kalau pekerjaan caregiver itu nggak monoton kerjanya itu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan kita di pabrik gitu kan kerjanya udah ditetapkan itu loh, gitu terus aja. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau kerja di Kaigo itu, jadi setiap hari itu ganti. Misalkan setiap hari hari ini pasien ini cemberut, besoknya ketawa, besoknya gini, pokoknya ganti-ganti tiap hari itu, nggak monoton. Oke. Jadi Gitu. walaupun kegiatannya sama, tapi yang kita akan dapatkan pengalamannya belum tentu sama, gitu Iya, ya. benar. Karena kita berhubungan sama manusia, ya bisa aja hari ini manusianya, maksudnya kakek neneknya itu lagi bahagia, besok tiba-tiba cemberut lagi bete, kan bisa juga kayak gitu kan ya. Bisa juga. Bagian menariknya tuh lebih kepada berarti kerjaannya nggak monoton, jadi nggak bosen gitu ya mungkin ya. Ya, nggak bosen. Oke, baik. Selanjutnya, nah, oke. Tadi Agusang menyebutkan kan bahwa dulunya itu sekolah bahasa Jepang dulu, habis sekolah bahasa Jepang baru sekolah caregiver atau sekolah kejuruan yang jurusannya adalah caregiver di Jepang. Itu sekolahnya tuh gimana sih gitu? Sekolahnya sih ya kalau sekolahnya mah sama kayak di Indonesia ya. Mm-mm. Yang dipelajarin ya seperti yang saya sebutin tadi, Heeh. KDM, gimana sih cara mandiin pasien, gimana sih cara ngasih makan, nyuapin ke pasien, Mm-mm. gimana sih cara Cara apa? gimana sih cara mindahin pasien ke bed gitu. Iya. Kalau cara ngetensi, cara ngecek suhu badan kayak gitu ya. Mm-mm. Terus cara recuration itu ada pelajarannya di Terus Oh, belajar oke. juga tentang Kokoro to Karada no Shikumi itu kalau di Indonesia anatomi fisiologi. Oh, Anatomi oke. fisiologi. Nah, Mm-mm, kayak gitu mm-mm. juga belajar sih tentang kesehatan juga belajar semua sih. Tentang hukum juga belajar. Wow, banyak Gitu. sekali ya yang Hukum di Jepang. dipelajari ternyata. Masalah keuangan ada nggak? Itu udah beda, Bu. Beda lagi ya. Beda jalur ya. Kita belajar sendiri mengatur keuangan di Jepang ya. Oh iya, ini mungkin pertanyaannya nggak ada di sini sih. Saya mau sambil tanya aja sih di luar itu tadi gitu kan ya. Untuk jam kerjanya Agusang sendiri nih, ini ada juga pertanyaan di chat mungkin ya. Jam kerjanya tuh gimana sih Agusang di sana? Jam kerja ya. Kalau Mm-mm. jam kerja, kalau masuk siang ya, Mm-mm. masuk niking itu 7,5 jam ya. Mm-mm. 7,5 jam. Tapi kalau kita shift malam, Mm-mm. itu setiap kaisa kan beda-beda ya. Mm-mm. Jadi, tapi kalau tempat aku itu shift malamnya Mm-mm. dari jam 4 sore Mm-mm. sampai jam setengah 10 pagi. 4 sore sampai jam setengah 10 pagi. Itu berarti anggapnya kerja 2 hari ya? Sip 2 Iya, hari, habis itu benar. bablas libur gitu kan ya? Oh, Habis itu berarti setelah oke 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 oke. Heeh, setelah itu terus? libur soalnya. Mhm mhm. Oke, Gitu. makanya di situ tadi dibilangnya kerjanya bisa panjang gitu ya. Dari Mm, jam berapa tadi? Sekali lagi 4 sore Dari jam sampai 4 jam sore setengah 10 pagi. setengah 10 pagi. Itu ada jam Ya, tidurnya nggak sih? ada jam tidur 2,5 jam. Mhm 2,5 jam tidur. mhm. Bisa tuh tidur 2 jam setengah. Ya, gitu. Bisa sih. Bisa sih Tapi ya. pas bangun itu Heeh. rasanya pengen tidur lagi. Capek banget ya, Hmm. nggak apa, bukan goler-goleran gitu ya, males-malesan gitu ya, Tapi capek. malah enak Mhm kalau jam panjang gitu tuh mhm. kerasa liburnya kita banyak gitu. Oh, oke. Misalkan kalau seminggu kita Mhm. yakin terus tuh cuman kita ke perusahaan itu cuman 3 kali jadinya. Oh, gitu. Iya iya Jadi iya iya iya. Paham paham paham. Untuk hari kerjanya sendiri gimana? Hari Senin sampai Minggu itu apakah setiap hari masuk atau bagaimana? itu belum nggak ditentuin sih ya. Mhm. Jadi kalau nurut nurut yang itu buat jadwalnya sendiri. Oh, gitu. Kalau Tapi misalnya kita bisa Kibo Yasumi request Yasumi mhm bisa. mhm, request libur ya gitu ya. Mhm. Agusang biasanya request liburnya kapan? Biasanya pas gajian.
Wah, sambil bablas jalan gitu ya. Oke, karena ini Agusang, kalau ya memang peraturan pemerintah Jepang sendiri kan itu ada dibilang bahwa apa sih ya bilangnya tuh ya, mmm, kerja di Jepang itu kan maksimal 40 jam per minggu. Jadi kalau 1 Hmm, minggu itu cuma 5 hari, kayak gitu. Jadi 2 hmm. harinya itu hari kerja. Apakah di perusahaannya Agusang itu seperti itu atau tidak? Kalau di tempat aku ya Mhm mhm. boleh lembur soalnya. Oke, jadi Jadi ambil lembur terus? lembur, ambil lembur terus. Sebulan Ah, aku mantap libur nih banyak cuman uang nih, ngejar setoran, Bu. ngejar setoran. Boleh boleh ya boleh ya. Oh iya, terus, mengenai gaji juga, aku kan pernah dengar tuh kalau di Jepang itu, kalau misalnya kita di atas jam 10 malam, itu ada biaya lembur atau ada Mhm, mhm. gajinya beda gitu, bener nggak sih? Bener-bener ada, apa namanya, tunjangan Heeh, tunjangan shift malam gitu ya, kalau anu, tunjangan shift shift malam malam, heeh, sebutannya ya. heeh, Kalaunya, tunjangan shift malam itu kan memang setiap perusahaan beda-beda gitu ya, heeh, bener ya? Terus kalau bener, bener. misalnya junior sama senior tunjangan shift malam itu beda nggak sih? Junior sama senior, Heeh, kalau junior enggak sih, sama aja kalau ya? setahu aku, heeh, Jadi tergantung kalau dari base tunjangan, gajinya gitu ya? mhm, jadi Oke, shift, heeh, dari SIP-nya ya. mhm, mhm. Oke oke oke, baik. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman sekalian ya, sama tim kita ya. Ini udah awal mulai ke Jepang sudah, gambaran pekerjaan caregiver sudah, apa yang membuat tertarik bekerja sebagai caregiver? Ah, ini menarik nih. Gimana nih ceritanya? Hal apa yang Hal membuat yang tertarik membuat bekerja sebagai caregiver? tertarik sebagai caregiver, Mhm, dulu ya, mhm, jadi awalnya kan aku nggak tahu sama sekali nih tentang mhm, caregiver mhm, sebelum anu, jadi aku ngebandingin nih, dulu aku pernah kerja kan waktu Gakse, aku mhm, pernah kerja di pabrik, di restoran, di tempat pengiriman barang, di tempat buat makan, itu udah banyak banget aku kerja, terus aku nyobain caregiver. mhm, Dari situ aku ngerasa, apa ya, nggak nggak taiheng, mhm. enak banget ya. Oh, Setiap ngelakuin apa aja itu pasti, apa, pasiennya "arigatou gozaimasu" gitu, oh. "Makasih makasih," gitu. Jadi Jadi kayak ngerasa seneng aja gitu loh. oke oke Mhm, oke mhm. oke. Ngerasa Nyaman lebih gitu. dihargai gitu ya, Heeh, mungkin ya? dihargai, bener, bener. Dulu waktu masih Gakse, waktu masih student ya, masih siswa, itu Agusan Heeh, kerjanya apa sih Baitonya? ya itu tadi banyak ya, dari restoran, Heeh, dari tempat pengiriman barang, mhm, terus di pabrik makanan, mhm, gitu. Terus apa lagi, pabrik apa, muat-muat muat-muat apa, ngangkut-ngangkutin itu barang heeh. juga pernah, Oke, di jadi sudah pertanian juga ngerasain pernah, ya? heeh, Oke oke oke, I see. Jadi udah pernah ngerasain pertanian itu bagaimana, pabrik itu heeh, bagaimana, restoran bagaimana, emang yang paling enak itu di caregiver gitu Kaigo. ya? Hai. Kenapa kok gitu? Se Karena ini, indoor? Iya. Indoor juga iya, Iya, jadi kalau dingin nggak kedinginan kan, kalau pertanian kan mhm, dingin mhm. kedinginan, apalagi Iya, musim bener, bener, salju kan, harus panen. mhm. Ya Oke. itu tadi yang aku sebutin tadi ya, Mhm kerjaannya nggak monoton ya, mhm. nggak monoton jadi itu tiap hari beda aja rasanya, Oke, jadi ada sesuatu yang mhm. membuat kita hari ini kayak gini nih, besok gimana ya Heeh, gitu ya. Oke oke. terus Mhm. pasien-pasien itu pada lucu biasanya. Oh kenapa lucunya gimana? Coba ceritain deh lucunya gimana? Pasien apa, nenek-nenek di Jepang ya, Heeh 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 kalau misalkan apalagi yang orang udah, apa ya, maaf pikun gitu ya, heeh. kadang-kadang lucu sering, apa, udah makan nih, kita udah makan, Iya, terus dia ke kamar bentar, "Oh heeh. aku belum makan," gitu. Kayak gitu, misalkan kayak gitu nih contohnya, Oke, lucu juga ya. mhm, Mhm mhm mhm. Oke, I see I see. kayak Menarik gitulah, ya. mhm. Cobain aja Oke. entar kalau ke sini. Tapi pernah nggak sih kan karena memang background-nya Agusang itu kan memang bukan orang kesehatan ya sebenarnya. Mhm, mhm. Itu nggak jijik apa pertama kali yang harus mandiin, harus nyebokin gitu? Jijik tetepan,
Sampai sekarang? Jijik. Enggak, sekarang udah, apa Heeh. ya, udah Ada nggak nareta. ada nggak tipsnya untuk teman-teman kan yang di Joyker juga ada yang bukan dari kesehatan kan? Tipsnya supaya nggak ngerasa jijik gitu. Tipsnya pertama, Mhm. kalau yang jijik misalkan kayak bau gitu ya, Mhm. pertama sih tahan nafas aja dulu. Bener juga, bener tahan Mhm, napas ya. tahan nafas. Aku dulu gitu emang, pertama Mhm. tahan nafas Mhm. sampai aku bisa, apa, nareru itu, Sampai terbiasa. terbiasa, Iya, saya juga kayak bingung gitu. bahasa Indonesianya nanti. Mhm. Eh, Agusang tuh kan orang Lampung ya. Mhm, Bahasanya itu bahasa Lampung apa bahasa Jawa di sana? bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sekarang masih inget gak bahasa Jawanya? Kan udah lama di Jepangnya kan? Udah berapa lama coba? Mhm, di Jepang udah 4 tahun, berapa ya, setengah, 4 4 tahun tahun setengah, setengah. heeh, Itu mhm. dari awal Gakko atau udah jadi caregiver-nya aja Dari 4 awal tahun setengah? enggak, dari awal Gaku. Oh, dari awal Gakko. Kalau misalnya tadi yang apa sih namanya? Jadi caregiver-nya ini udah berapa lama? Caregiver-nya udah dari bayi itu dulu berarti udah 3 tahun ya. Oh, berarti sempat Baito juga di sini ya? Mhm, bayi itu sebagai caregiver juga. Mhm. Oke, I see. Selanjutnya ya kita tambahin lagi nih, masuk lagi ke masalah sekolah tadi. Sekolah Heeh, caregiver itu di Jepang seperti apa sudah ya? Berapa tahun heeh. sih menempuh pendidikan caregiver di Jepang itu? Pendidikan caregiver itu 2 tahun ya, saya, Mhm. 2 tahun Itu dapat masuk, sertifikat gitu nggak sih? iya, E sertifikat itu ujian. heeh. Oh, oke. Jadi dari sertifikat sekolah yang misalnya sudah pernah lulus dari sekolah ini juga ada? Ada sertifikat juga dari situ. Ada Apa nggak sih ya, Agusang? Sotsugyoso, Sosugyoso ya? Sotsugyoso, heeh, Sertifikat kelulusan bahasa Jepang, bahasa heeh, Indonesianya. Oke. heeh. Ada nggak Agusang, orang asing yang sekolah kejuruan di Jepangnya nih, supaya dapat lisensi itu tadi, sudah ikut sekolahnya tapi nggak dapat lisensinya, ada nggak yang kayak gitu? Orang asing, Mhm. oh, itu rata-rata dapat semua ya, tapi yang nggak lulus nih, Mhm kalau udah mhm. sekolah nih, udah Mhm. sekolah 2 tahun, Mhm. terus nggak lulus nih Mhm. ujian negaranya, Iya. itu tetap dapat. Tapi itu sertifikatnya ada batasnya, Oh gitu. mhm, I see, ada ngerti. batasnya, Jadi dia nggak bisa selamanya jadi caregiver kayak Agusang kan, gitu kan maksudnya? mhm. Oke. Nah, kalau dulu biaya pendidikannya pada saat mau mendapatkan sertifikat yang dari negara tadi kan ikut bukan Nihongo Gakko, Kaigo Gakko ya, sekolah kejuruan Mhm, yang untuk caregiver itu berapa sih mhm. biayanya selama 2 tahun itu? Biayanya biayanya itu selama 2 tahun 120 mang atau Berapa sekitar itu ya? 150 juta ya? 150 jutaan untuk 2 tahun? Heeh, heeh. Tapi kemarin apesnya aku, Mhm, kan aku dari Tokyo ya, terus pindah iya ke Gunma, iya. itu uang sekolahnya itu disamain sama orang Jepang. Jadi aku beda sendiri, aku jadi Heeh, 160 mang, itu kisaran 200 mang, 200 juta ya? 200 jutaan ya, oke. Ini kenapa saya bahas ini sekarang minasang ya teman-teman sekalian. Jadi itu saya cuman mau memberikan opsional aja. Jadi kan nanti teman-teman memang kalau misalnya memang lewat Joycare itu bisa kerja di Jepang itu memang 5 tahun. Tapi kalau Mhm, rencananya mau kerja lebih dari 5 tahun, ya itu kan harus iya iya, dapat yang tadi saya bilang sama Agusang bilang harus dapat lisensi yang lisensi, lisensi gimana caranya lulus tes dari pemerintah Jepang seperti itu ya mhm, kira-kira ya. Nah iya, ini just in case aja nih kita pikir pahit-pahitnya lah ya. Misalnya teman-teman sekalian udah 5 tahun jadi caregiver Tokutegino tapi nggak lulus-lulus, nggak dapat juga itunya apa namanya tadi yang lisensinya tadi karena belajarnya belajar sendiri. Itu bisa beralih anggapannya tabungan 5 tahun itu dijadikan untuk sekolah ya. Bisa ya Agusang ya. Untuk sekolah kejuruan anggapannya seperti itu. Dari situ mungkin lebih mudah untuk mhm, mendapatkan bisa bisa, lisensinya, anggapannya seperti seperti itu, itu. Ini cuman option aja ya ke depannya kalau kita pikirkan jangka panjangnya. Oleh karena itu mhm, kenapa ini juga ditanyakan ke Agusang seperti itu. Baik. Nah, ini apa nih selanjutnya nih? Di Jepang sudah berapa lama? Tadi sudah dijawab ya, 4,5 tahun. Adakah alasan yang udah jawab, membuat bertahan di Jepang? Ini juga sudah dijawab belum ya?
ya tadi udah kayak bertahan. Heeh. Ngumpulin tadi ya? Udah belum ya? Ngumpulin duit ini ceritanya. Kenapa kok bisa bertahan di Jepang lama Ngumpulin duit. 4,5 tahun gitu? Apa karena memang udah suka banget sama Apa ya di Jepang? Jepang? Ya itu mungkin juga ya, udah suka sama negara Jepang, terus Heeh. di Jepang juga kerasa udah di sini juga udah banyak orang Indonesia ya. Mhm. Jadi udah kerasa kayak Indonesia aja. Udah ada banyak orang Luar biasa. Indonesia. Jadi kalau mau apa ya, kalau apa ada pengajian gitu bisa Mhm. pengajian, kalau mau Jumatan apa itu bisa juga. Mhm. Mau sholat gitu. Mhm. Jadi enak gitu loh, udah kayak rasa di negara sendiri. Oke. Rasa Ini Jepang tapi. oke. Rasa Jepang. Saya sambil bacain di chat ya. Ini ada pertanyaan juga mengenai sholat tadi ya. Mhm, Selagi kita tanya jawab sambil mhm, sekalian aja nih. Kak mau tanya, katanya ini dari Kak Hani Rahmawati. Kalau yang Muslim, bagaimana mhm, sholatnya? Apakah diberi waktu untuk sholat? mhm. Jadi kalau itu setiap kaisar beda-beda sih ya, nggak Mhm. bisa anu. Tapi insya Allah kalau apa ya orang Jepang terhadap agama itu menghargai banget ya. Mhm. Orang Jepang terhadap agama itu, agama Mhm. apapun itu Mhm. dia menghargai banget. Jadi insya Allah kalau kita minta waktu buat sholat tuh dikasih, insya Oke. Allah. Itu Jadi, pernah juga ada orang Jepang iya. yang pengen buat masjid juga Oh gitu. Kalau di di Gunma sini ada di masjid nggak tempat sih? saya. Ada banyak kalau di Gunma. Wah, aman lah ya kalau Gunma ya. Tempat saya Tochigi juga ada sih masjid. Satu doang tapi. Ada. Satu apa dua gitu. Heeh, Jauh. Oke, jadi memang Tochigi. orang Jepang Pernah itu sana juga juga. mulai Heeh. terbuka dengan agama lah ya anggapannya. Mhm. Oke, Yang siap. menghargai banget ya. Mhm. Pertanyaan selanjutnya, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah ada syarat pendidikan formal untuk bekerja sebagai caregiver menurut pengalaman dari Agus Sang sendiri? Bekerja caregiver di Jepangnya sendiri. Ya. Mhm. Ya, betul. Jadi kalau udah punya visa di Jepang, Mhm. mah kalau mau kerja caregiver itu harus ikut apa ya? Karena sekarang lagi nggak ada anu ya, tenaga kerjanya kurang. Mhm. Itu kalau orang Jepang itu nggak ada anu apa standar, nggak ada Oh, standar pendidikannya itu oke. nggak ada bisa masuk. Tapi setelah masuk itu harus ikut Kengsu gitu. Kayak Mhm. Kengsu itu apa? Training. Training gitu. Jadi ada training buat orang yang awal tanpa pernah mendapat pendidikan Kaigo. Itu ada Mhm. trainingnya sendiri Itu setelah hanya masuk. untuk berlaku orang Jepang aja atau orang asing juga kayak gitu? Orang asing setahu aku belum ada ya. Karena Suaranya Agus Sang hilang. Mana nih? Mengecil dia. Tes, tes. oh, Gome, hai. Oke, udah. Udah kedengaran. Hai, kedengaran, kedengaran. Maaf tadi ada yang nelpon. Oke, oke, sip, sip. Jadi kalau gimana tadi? Dari mana? Kalau tadi kan memang di Oh, Jepang sendiri itu nggak ada standar kayak pendidikannya terakhir mm, apa. Nanti diikutin training dari kantornya, dari perusahaannya seperti itu kan. mm. Tapi kalau untuk orang asing sendiri bisa nggak sih kayak gitu? Kalau orang asing, kalau di perusahaan apa ya? Kalau setiap perusahaan beda sih ya. Ini nyeritain perusahaan aku aja ya. Oke. Jadi kalau perusahaan aku, kalau buat orang asing itu nggak bisa ding ya kalau di tempat aku nggak bisa. Hmm. Harus orang Baito pun harus dia sekolahnya di Kaigo gitu. Oke. Kalau di Jadi tempat. memang perusahaannya lumayan strict ya karena menurut Mm-mm. saya sendiri yang saya tahu memang nggak bisa sih kayak orang Indonesia nggak ada basic bahasa gitu kan ya nggak ada basic keperawatan langsung kerja jadi perawat tuh nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa. Nggak bisa ya, bener ya? Ya benar-benar. Oke, oke. Jadi yang nggak ada syarat untuk minimal pendidikan formalnya tadi itu cuma untuk orang Jepang gitu kan berarti? Mm-mm. Iya. Oke, I see. Baik. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ya. Enggak deh, masih di sini ya. Saya menjelaskan sedikit nih untuk teman-teman sekalian. Jadi Mm. apakah ada syarat pendidikan formal untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang? Untuk orang Jepang sendiri sebenarnya tidak ada syarat pendidikan formal. Tetapi kalau teman-teman sekalian ingin menjadi kaigo atau menjadi caregiver di Jepang itu sebenarnya tergantung dari visanya. Ya, kalau Mm. misalnya visa Tokutei Gino sama visa apa itu? Magang itu sebenarnya minimal SMA boleh ya.
Terus kalau untuk visa yang punya Agus Sang pegang sekarang, visa kerja profesional Kaigo, itu SMA juga boleh, tapi syaratnya juga harus mengikuti sekolah kejuruan bahasa Jepang di Jepang dan memiliki lisensi, kan anggapannya seperti itu. Kalau nggak Mm-mm. begitu nggak bisa. Ada satu visa lagi, itu visanya Tokutei Katsudo namanya, itu dari yang program IPA, program dari pemerintah. Itu pendidikannya minimal S1 keperawatan, ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu beberapa jalur bagaimana caranya supaya teman-teman bisa bekerja sebagai caregiver di Jepang. Kalau di Joycare sendiri kita hanya berfokus kepada Tokutei Ginu saja. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke Agusang. Bagaimana proses seleksi pada saat ingin bekerja menjadi caregiver? Seleksi pada saat ingin Ada apakah selek. seleksi tertulisnya ada ataukah cuma interview saja? Jadi kalau itu ini sama juga setiap perusahaan ya Mm-mm, ada cara seleksinya sendiri. mm-mm, Kalau di tempat aku mm-mm. seleksinya, kalau aku kemarin ikut tes Sakubung ya ada. Kalau di tempat aku sih beda soalnya. Soalnya Sakubung kan itu udah esai ya, teman-teman? iya gitu. Tes Sakubung soalnya kan udah disamain sama orang Jepang ya, ada Mm-mm, tesnya gitu. mm-mm, Terus interview juga tesnya kayak mm-mm. gitu. Oke, interview Kayak juga gitu ya. aja. Oke, baik. Panjang juga kan, pasti nggak mudah kan anggapannya gitu. Iya. Siap, begitu ya. Ada sakubungnya, ada interviewnya, berarti ada tes esainya, ada interviewnya sama dengan Joyker ya, juga ada seperti itu. Nah, bagaimana mengenai kualifikasi tinggi badan, berat badan, kaki liter X atau O? Apakah ada kualifikasi kalau misalnya bekerja di Jepang sebagai caregiver itu tinggi badannya harus berapa? Gitu ya, berat badannya harus berapa, kakinya nggak boleh O atau kakinya nggak boleh kayak X kayak gitu. Ada nggak di perusahaannya Agusang? Kalau di sini sendiri nggak Mm-mm, ada sih mm-mm, kualifikasi kayak gitu. mm-mm. Soalnya Jadi, kan mm-mm. Gimana? Jelasin dulu deh. apa ya, lagi di Jepang kalau buat orang Jepang ini tuh Mm-mm, kekurangan banget gitu loh, mm-mm. tenaga kerja Kaigo. Jadi Mm-mm. kalau kualifikasi tinggi badan, berat badan gitu nggak Nggak ada. pilih-pilih ya. Kakliter nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih. Nah, ini berarti benar ya menjawab pertanyaan juga. Kenapa kok di Joycare itu nggak ada kualifikasi harus tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kakinya X atau O boleh nggak? Itu di Joycare sendiri juga nggak ada kualifikasi seperti itu. Karena menurut Pak Fukumura yang Sacho kita, apa sih namanya, presiden direktur kita juga bilang begitu kan ya. Asalkan bisa bekerja dengan baik, itu tidak masalah tinggi dan berat badan. Ini terbukti ya, Agusang juga bilang yang sama ya. Nah, kalau pertanyaannya, kok di LPK lain ada yang harus ada syarat ini? Ya kita juga nggak tahu, karena kita bukan LPK lain ya. Kita menjawab dari sisi Joycare dan sisi Agusang yang sudah bekerja di Jepang, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan lisensi untuk caregiver profesional? Apakah ujiannya sulit? Caranya mendapatkan lisensi. Jadi di Jepang kalau buat lisensi caregiver itu ada 2 cara buat dapetinnya. Yang pertama dengan sekolah ya, seperti saya sekolah kejuruan 2 tahun, setelah itu ikut Shikeng, ujian negara. Oke. Terus yang kedua dengan cara bekerja di Jepang selama 3 tahun, terus di dalam 3 tahun itu dia harus mengikuti training, terus setelah itu dia baru bisa ikuti ujian, gitu. Terus ujiannya sulit apa enggak itu pasti sulit, tergantung kita serius belajar apa enggaknya sih, kalau sulit enggaknya ya. Oke, contoh soal yang keluar tuh gimana sih Agusang? Saya juga penasaran. Saya sering dengar tuh ke teman-teman kan yang juga kerja sebagai caregiver di Jepang. Aduh susah-susah banget itu kalau nggak belajar katanya gitu. Ya itu tadi ya, yang paling kan soalnya misalkan sekolah tentang, kalau yang tentang apa tadi, Kokoro to Karada no Shikumi, Anatomi. anatomi, itu terus tentang hukum-hukum itu susah banget ya. Tapi kalau tentang kalau kita misalkan nyuapin pasien itu harus
gimana, apa kepalanya ditenggakin, apa Iya gini iya apa iya iya futsu, iya. terus gitu. Hah, Kalau kita berbicara sama pasien, apa kita di iya, atas gini, apa heeh kita heeh, samain kayak gitu. iya. Kayak gitu. Nah, kalau Itu hal yang yang mudah. oke, kalau yang specified skill worker atau Tokutegi no Visa itu tesnya begitu, Agusang. Mhm, Tadi kalau versi bahasa Jepangnya nanti kita komunikasi bahasa Jepang kalau orang Jepangnya begini kita ngomong apa itu keluar sih. Ada mmm, untuk mendapatkan lisensi Tokutegi no itu soalnya seperti yang Agusang bilang tadi. mhm, Berarti kan lebih susah lagi dibandingkan yang teman-teman mhm, ambil tesnya di Indonesia. Anggapannya gitu loh teman-teman ya. iya. Heeh, gambarannya aja gitu. Berapa kali coba Agusang tes ini kemarin? Sekali coba Woi, sekali sekali coba. coba langsung lulus ya. Mantap sekali. Ini Agusang nih kayaknya Alhamdulillah. udah capek ya. Di sana Enggak, jam berapa belum. sih Agusang? Di sini jam 9.20, Oh, pantes ya, udah malam. 9.16 nih, heeh. Nggak Oke. apa. Selanjutnya, coba kita lihat ya. Apakah ada biaya yang diperlukan untuk mengikuti ujiannya? Bagaimana dengan biaya lainnya untuk dapat lisensi? Biaya ujian ya? Biaya Mhm, ujian dulu aku semuanya habis sekitar mhm, 2,5 atau sekitar 3 jutaan mhm mhm, oke. kalau buat ngurus-ngurus. Itu dari ngurus-ngurus berkas sama Mhm, foto buat ngirim ke pos gitu. mhm. Itu semuanya sekitar 2,5 ya. Sekitar 3 jutaan ya. 2 Mhm, mang itu 25.000 lah anggapannya ya. 2 mang mhm, setengah kan 25.000 ya. mhm, Kasihan teman-teman 25. yang belum bahasa Jepang. Belum Heeh, belajar iya bahasa Jepang lumayan. ya. Sama enggak sama. Saya juga dulu waktu pulang dari Jepang 8 mang gitu kan kebiasaan. Itu 25.000 ya teman-teman sekalian untuk Dua biaya puluh lima ribu. ujiannya sama untuk Mhm. ngirim berkas-berkas lah anggapannya. Terus untuk bisa dapat lisensinya itu sendiri selain biaya dari tesnya tadi ada lagi nggak sih biayanya? Ke Selain biaya itu tadi, Mhm mhm. nggak ada yang Nggak ada. lain. Heeh. Jadi setelah sekolah kan kita terus ikut ujian itu, Mhm berkasnya datang, mhm jadi di dalam kertasnya itu ada kertas yang apa, mhm. Furikomiso itu tempat yang buat bayar. Heeh Jadi heeh kita heeh. bayar di pos, kantor Iya. pos, sekitar berapa ya, 1.000 jangan, Cimang Goseng, Guraikah, 15.000. 15.000. Heeh, lima gitu belas ya. ribu terus abis itu ngurus-ngurus yang lain, dokumen kayak kantor pos gitu, Jadi fotokopi, foto anggapannya gitu. udah bersih ya 25.000 Bersih, lah ya. heeh. Wah 5.000 mah 25.000 mah kecil banget, gajinya aja banyak. Iya, Oke. entar keganti pasti. Iya, selanjutnya ya. Nah, berapa sih gaji caregiver profesional yang memiliki lisensi? Waduh, Agusang. Berapa Waduh, ini Agusang? privasi nggak asli? Kiraan aja kisaran-kisaran nggak Ih, mesti kisaran pasti. ya, Heeh, setiap kaisa kan berbeda ya, iya. setiap kaisa juga berbeda, setiap perusahaan berbeda, setiap daerah juga berbeda, punya Standarnya masing-masing standar ya. sendiri, heeh. Mhm Kalau di tempat di Gunma di sini, mhm. gajinya kisaran 300.000. gaji woi, nggak nyampe dong. Berapa kalau semuanya ya? Iya iya iya. Yang kotor aja lah, Kotornya itu kemarin 25.000 nyampe, 250. heeh, 250, oh Heeh, 250, sekitar 250 ribuan mhm, ya itu anggapannya. masuk shift malam juga sih, Mhm. Oke. Nah, kalau misalnya sebagai gambaran aja nih ya, bedanya orang maksudnya yang profesional sama enggak tuh kan karena punya lisensi. Nah, mmm, bedanya gaji orang yang punya lisensi sama enggak punya lisensi itu apa sih? Gajinya tuh berapa gaji jauh nggak sih? gajinya sih beda tapi nggak beda jauh, Mhm. nggak beda Berapa jauh sih, puluh ribu tuh bedanya? nggak nyampe berpuluh-puluh, paling berapa ya, kalau di tempat Agus Heeh sendiri itu heeh. sekitar 10 ribuan ada? 10.000-an apa ya, Mhm. heeh, sekitar Oke. segitulah. Terus ada tunjangan juga, Itu tunjangan tuh yang lisensi, bedainnya tuh. Nah, tunjangan lisensinya ini yang beda ya? mhm. Mhm mhm mhm. Jadi biasanya Oke. tunjangan lisensi itu ada sekitar setiap bulannya dapat satu Mhm. mang sampai 10.000 sampai 20.000 ya. Lumayan banget lah bedanya itu sekitar 4 jutaan kan. Berarti Mhm, orang yang punya lisensi sama nggak punya lisensi gitu kan. Itu mhm. pun kalau Jadi Gunma kan sebenarnya daerah yang nggak terlalu mahal ya Gusang ya bener ya? iya ya, heeh, Mhm. bener. Di situ apartemen berapa Gusang? Di sini apartemen aku kamar satu Mhm dapur, mhm
lengkap sih itu. Mhm. 2 mang 28.000 udah sama tempat 28.000 udah sama WiFi WiFi Wih, buset murah WiFi banget itu. udah sama tempat parkir mobil, Wah, udah pakai mobil emang Gusang? pakai mobil gitu. Wih, sekarang udah punya mobil guys. Mantap sekali Agusang. Alhamdulillah. Oke oke. Tapi murah juga ya 28.000 itu udah kompensasi Mhm. dari kantor juga ada atau memang Heeh, harganya ada. segitu? Enggak, belum. Jadi harganya emang segitu. Oh, oke. Jadi 28.000 itu udah enggak Enggak, dikompensasi sama kantor. Anggapannya mhm, gitu ya. Ih, murah banget. Kalau di murah. Tokyo tuh nggak dapet segitu ya. Kalau Tokyo tuh Enggak dapat lumayan ya? Heeh, mahal. Iya, iya, benar-benar. Ya Agusang tahu lah udah pernah tinggal di Tokyo kan. Kalau mhm, saya dulu daerah Tochigi ya masih kurang lebih segitu sih tempat Agusang lebih segitu. mahal dikit lah. Mhm. Oke, baik. Kita ganti lagi ya pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini bekerja di Jepang itu apakah mendapatkan cuti? Ini dulu deh. Ada cutinya nggak? Mhm, ada cuti itu pasti dapat ya udah, itu udah Horitsu, Mhm. udah Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah, itu udah ada. Jadi 6 bulan pertama itu Mhm. kita dapat 10 hari, Mhm. terus setahun 6 bulan Mhm. itu kita dapat 11 hari, Mhm. terus 2 tahun 6 bulan itu dapat 12 hari. Pokoknya Mhm. setiap tahun itu naik 12, 13, 14 gitu. Oh, berarti semakin lama kita kerja di perusahaan itu, semakin Mhm, banyak dong cutinya? cutinya heeh, Kalau semakin Agusang banyak. cuti ngambilnya pas apa? Lebaran? Iya, pengennya entar dibuat pulang sih. Buat pulang jadi dikumpulin dulu ya? Mhm, tapi Oke. Mhm mhm. ada juga Kaisa yang, apa ya, kalau cuti itu nggak boleh diambil, Langsung apa banyak semua? heeh, gitu ada juga. Mhm. Tapi ada juga yang baik, Kaisa yang baik yang Mhm. bisa diambil secara banyak gitu, bisa. Mhm. Nah, saya tuh kan kalau setiap seminar tuh selalu bilangin nih gini nih Agusang, Mhm, cuti itu dapat apa enggak? Cuti itu memang pasti dapat ya, karena memang mhm, itu peraturan pemerintah. Cuman kan kalau heeh, misalnya kita ambil cuti ini harus tahu tanggung jawabnya kita ya Agusang ya, nggak bisa ngambil mhm, dadakan kan? ya nggak bisa. Nggak Itu bisa ya? harus Berapa lama heeh, kalau tempat Agusang? pasti sebulan sebelum itu paling lambat itu sebulan sebelum ya. Mhm. Sebulan sebelumnya itu at least ngomong gitu ya, setidaknya Mhm, ngomong sama perusahaannya biar ada yang mhm, gantiin pekerjaannya, betul ya? Karena mhm. pekerjaannya kan juga shift-shiftan. Di tempat Agusang sendiri ada berapa shift sih kerjanya? Kalau shift-nya itu kalau di tempat saya 1, 2, 3 shift. 3 shift? Terbilangnya sedikit ya di tempat Mhm saya. mhm mhm. Kalau tempat aku kerja yang dulu itu, Mhm Kaigo yang dulu, mhm. itu sampai 1, 2, 3, 4, 6 shift, 6 shift apa 5 shift ya? Ya Oke, sekitaran segitu. Mhm, iya. Tapi satu shift-nya nggak pernah panjang kan, paling maksimal ya 7,5 sampai 8 jam kan ya? mhm, tujuh Oke. setengah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada bonus tahunan? Kalau saya sendiri ya, Mhm kan soalnya udah punya lisensi, itu mhm ada bonus mhm. itu 2 kali Kak, kalau di tempat 2 kerjaan. kali gaji? Enggak 2 kali keluar. Oh, kirain 2 kali gaji, kaget saya. Mhm, Ngelebihin THR Indonesia. Oke, 2 2 kali kali. keluar, setahun 2 kali maksudnya? 3 kali, lumayan. Oke 3 kali. Heeh, juga. Sekali keluar itu berapa? Maksudnya apakah puluhan ribu, apakah ratusan ribu gitu? Jadi standar Kaisa itu beda-beda ya, Heeh, kalau di standar tempat perusahaan saya beda-beda, iya. di tempat saya itu gaji pokok kalau gaji ini Fuyu ini bentar lagi kan Mhm mau mhm. Musim dapat dingin? bonus nih. Mhm. Mantap lah. Jadi gaji gaji pokok dikali 2,2 ya, Mhm. Oke, jadi gaji bonusnya pokok segitu, dikali 2,2 itu adalah bonus. Jadi di bonus Fuyu, perusahaannya Agusang itu standar bonusnya adalah 2,2% gitu kan ya? 2,2% itu kan Oke. bonus Fuyu, Mhm. Bonus musim dingin. Berarti dingin, bonus musim yang lainnya beda lagi? beda lagi. Kalau di bulan 5 Mhm. itu bukan bonus ya, itu Golden Week? Mhm dari negara mhm. itu biasanya dapat sekitar itu dikit ya, sekitar 100 ribuan aja lah, 100 ribuan aja. 100 Seratus ribuan ribuan gitulah, aja, heeh. luar biasa. Aduh, 100.000 itu berapa enggak, puluh juta, guys. 100 ribuan kalau Heeh heeh iya, heeh heeh. Oke oke oke, I see. Jadi ternyata bonus ini nggak cuman dari perusahaan aja ya, dari mhm, pemerintah juga ada karena sebagai iya Kaigo pemerintah gitu ada. kan ya? Kaigo, Oke. heeh,
Mhm. Dan itu yang dapat Kalau cuman Kaigo, heeh. oh, oke oke, yang dapat cuman Kaigo, berarti yang kerjaannya selain Kaigo itu nggak ada dapat Mhm, tunjangan dari pemerintah gitu ya? mhm. Nah, kalau tunjangan lagi, tunjangan shift malam Agusang, gimana? Tunjangan shift malam Mhm itu sama juga, setiap kaisa berbeda. Kalau di mhm tempat aku sendiri itu mhm tunjangan shift malam itu per malamnya mhm. 6.000 yen. Per malam 6.000 yen tuh tunjangannya aja belum gaji kan berarti kan? Di Belum luar belum, gaji kan? mhm, Mantap sekali nih, banyak sekali ya belum ternyata uangnya ya. iya, ngitungin doang. Kalau di Joycare sendiri kan menggunakan visa Tokutei Gino itu standar gajinya, kotornya ya Agusang ya, Mhm minimal kan 170.000 yen. Kalau seratus mhm, tujuh puluh ribu yen sampai dengan 220.000 yen kalau nggak salah. Kalau Agusang mhm. sendiri sekarang posisinya base-nya udah di sekitaran mana sih? Sekitar masuk situ atau lebih dari itu? Gaji apa kotornya? Gaji kotor yang bukan Heeh, ini, bukan belum tunjangan anggapannya. mhm, Di dalam situ enggak. atau lebih daripada itu? Udah itu aja jawabannya, Kalau pilihannya. itunya, kalau di luar tunjangan Mhm, shift malam gitu ya, iya, heeh heeh, di luar shift malam, itu base-nya aja. masih masuk situ kok, masih Oh, masuk masih situ. masuk situ? Mhm, Oke, berarti bener ya? iya, Mhm, sekitar sekitar situ. segitu. Sip, Mhm mantap lah. Yang beda tadi apa? Yang punya lisensi itu tunjangannya guys, yang beda ya. mhm. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Mana lagi, sudah sampai di mana kita? Ini sudah, ini sudah. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini Agusang. Apakah bekerja di Jepang bisa sambil kerja part-time gitu? Kalau part-time, kalau aku itu juga tergantung izin dari perusahaan ya. Kalau Mhm udah yang mhm megang visa Kaigo terus mhm pengen part-time, mhm itu tergantung izin mhm perusahaan. mhm. Jadi kalau perusahaannya nggak ngizinin, kita nggak bisa. Oke. Kalau tempat Jadi Agusang bisa? kalau tempat aku nggak bisa. Jadi part-time hitungannya bukan part-time sih, lembur ya. Mhm Jadi kalau pengen lembur nih, jadi mhm kita dioper ke apa, tempat yang satunya, mhm tapi masih segrup gitu. mhm mhm. Ya kamu di sana, kerja di sana, lembur di sana gitu, kalau di Oh tempat aku. gitu. Mhm Jadi pada dasarnya memang nggak boleh ya, karena memang di mhm visa Tokutei Gino sendiri itu kerja part-time nggak boleh sih sebenarnya ya. Karena kan mhm memang kita ke sana untuk kerja ya kerjanya untuk kerja di situ, bidangnya kaigo, anggapannya mhm, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman, oke nih ada hari libur mau kerja part-time di restoran misalnya, kalau kayak gitu nggak boleh berarti ya. Kalau visa nggak boleh Tokutei Gino nggak boleh. Punya Agusang nggak sama boleh visanya nggak boleh juga ya? nggak boleh. Walau Oke. part-time juga tetap Kaigo, harus Kaigo. Oke, nih Mhm, kalau gini ceritanya, part-time-nya bukan yang di model kayak gitu nih, Agusang. Misalnya part-time-nya itu sambil jualan online gitu. Pernah dengar nggak heeh sih? heeh heeh, Sambil jualan sambi-sambi kayak online. gitu. Mhm. Itu itu sebenarnya kalau ketahuan sih nggak Bahaya boleh ya, ya? Heeh heeh bahaya. heeh. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Pernah sih ada, itu juga pernah ada senpai aku ya, Mhm mhm kayak gitu juga. mhm. Terus Ketahuan? ketahuan, dia soalnya cerita kan gini, dia Mhm, nggak tahu, nggak sadar heeh, kalau bakal kayak gitu. Dia mhm cerita ke mhm orang Jepang, terus mhm nyebar ke atasan, mhm terus dipanggil akhirnya. "Kamu mhm kayak gini, nggak mhm boleh ya, berhenti ya, gini. Kan kamu di sini kan kerjanya sampai jam segini," gitu, mhm mhm mhm. digituin. Oke, Jadi jadi nggak pada boleh. dasarnya memang nggak boleh gitu ya? Mhm, Oke, jadi kalau misalnya mau buy topo jangan sampai ketahuan gitu ya? Aduh, jahat iya, sekali ini iya ini sekali. ya, otak saya jahat sekali ya. Karena jujur ya, Agusang ya, dulu waktu saya kan juga sekolah ya Nihongo Gakko Mhm, juga. Kalau Nihongo Gakko kan kita nggak boleh lebih dari 28 jam kan. ya, Nah, bener. saya kerjanya di izakaya. Saya kerja di izakaya itu pasti udah Mhm 28 jam. Saya mhm. dulu kerja part-time memang, tapi part-time-nya sebagai pengajar bahasa Inggris dan pengajar bahasa Indonesia untuk orang Mhm. Jepang. Tapi murid Oh. saya itu di kafe. Kita belajarnya di kafe dan uangnya itu pakai cash. Jadi nggak kelihatan kayak gitu. Oh, heeh heeh. Kalau kayak gitu mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa. Tapi kalau Iya online bener. shop tadi ya teman-teman hati-hati ya online shop itu karena ada izin-izinnya nggak boleh Mhm. gitu. Selanjutnya, nah apakah boleh beribadah? Bagaimana sholat Jumatnya untuk laki-laki? Bagaimana puasa dan Lebaran? Waduh banyak di pertanyaannya Gusang. Banyak. Ya Ibadah dulu. ya Jadi sudah ya ibadah berarti ibadah. ya?
Tadi kan udah yang lihat Mm-mm. tadi. Orang Sholat Jepang Jumat. sangat sholat Jumat bisa, kalau asalkan sholat Jumat, kalau sekarang juga asalkan ada teman Indonesia gitu, Mm-mm. insya Allah, walaupun cuma berdua itu kita bareng ganti-gantian gitu Mm-mm. bisa. Oh, Kalau kalau misalkan ada tempat. Agusang sendiri berarti lebih sering request libur itu di hari Jumat gitu ya? Mm-mm. Jadi Set, Jumat kan sekarang iya. juga ada anak Mm-mm. Indonesia ya yang kerja Mm-mm. bareng, Iya. itu jadi sholat di perusahaan juga nggak apa-apa, bisa. Oh gitu, oke. Mm-mm. Iya, 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 iya. Kalau untuk puasa gimana? Boleh nggak? Puasa itu kemarin ada yang tragedi ya. Mm-mm. Ada Kenapa suatu tuh? tempat Mm-mm. itu, jadi LPK yang di Indonesianya Mm-mm. itu nggak ngebolehin puasa. Mm-mm. Dari di situ jadi semuanya ketularan. Mm-mm. Ada yang dilarang Mm-mm. puasa juga, Mm-mm. tapi banyak juga yang ngebolehin puasa. Oke, jadi tergantung dari perusahaannya. Perusahaan Perusahaannya bener. ngebolehin apa enggak gitu ya. Kalau Agusang sendiri gimana? Puasa nggak? Puasa alhamdulillah. Puasa. Ah, saya juga alhamdulillah waktu di Jepang puasa ya. Walaupun musim panas Alhamdulillah. itu panjang sekali, minasang. Benar-benar Tapi udah at buka. least setidaknya kita masih kerjanya di dalam AC lah ya, Gusang ya. Iya benar. Lebaran gimana? Boleh pulang nggak? Lebaran aku belum pernah bisa pulang ya. Mm-mm. Tapi kalau ini setelah aku susoku ya, setelah masuk kerja Mm-mm. ini, insya Allah Lebaran bisa pulang. Mm-mm. Karena waktu kemarin-kemarin tuh sambil sekolah Sekolah. soalnya ya, Ya jadi agak benar. susah ya. Oke, jadi kalau dari perusahaannya sendiri boleh nggak sih kita izin pulang untuk Lebaran gitu, Agusang? Boleh. Jadi kalau itu juga tergantung perusahaan ya. Kalau Mm-mm. di tempat Mm-mm. aku, Mm-mm. jadi selama 2 tahun itu kita boleh libur 3 minggu buat pulang. Oh, mantap sekali 3 minggu, guys. Nggak nanggung-nanggung ya. Iya. Oke, next. Nah, adakah pengalaman yang susah dilupakan saat menjadi caregiver? Saat menjadi caregiver, Mm-mm. pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Sampai saat inilah ya, kan udah dari lama kan, Baitonya juga Kaigo, teman. Terus sampai Aduh, sekarang. pengalaman. Jadi Oke, ini yang ini deh. jorok banget ya. Jadi Kenapa? ada sih. Gimana Jadi gimana? ini lucu ya. Mm-mm. Jadi pas kerja nih, Mm-mm. kan orangnya udah pikun gitu ya, udah Mm-mm. parah pikun. Iya. Tapi bisa kesana kesini, kesana Oke. kesini, terus udah nggak tahu toilet di mana. Mm-mm. Jadi itu dia buang air besar, Mm-mm. terus abis itu di jadi kotor. Oh, Jadi kena lantai. kena Dia lantai. ininya sembarangan, pupnya gitu ya. Oke. Sembarangan. Mm-mm. Terus yang mungutin Jadi siapa tuh? dia sendiri diambil dia sendiri. Jadi kita kan nggak tahu, dia kan masih sehat nih, bisa Iya, jalan iya, iya, kemana-mana. iya, 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 iya. Jadi itu dia Oke. udah nggak tahu itu Dia nggak kemakan. ngerasa apa gimana? Ya nggak kerasa, nggak tahu namanya kan udah nih udah pikun, Oh, oke, oke. udah nggak tahu ini tuh apa Bu, BAB bekas Heeh. Iya, kotoran iya, apa iya. bukan, itu dia udah nggak tahu. Jadi udah diambil sendiri, Heeh. dia masukin apa gitu. Yang lihat siapa itu? Yang ngeliat tuh udah selesai, Heeh. Heeh. dia anuin, itu Mm-mm. baru ketahuan sama saya. Terus Agusang bilang apa ke ininya? Ke Obacang Ojisangnya? Ya, nah ya gimana ya, kan kalau orang udah pikun tuh nggak boleh dimarahin ya. Iya, iya. Orang pikun itu nggak boleh marah, kita juga nggak boleh marah sih aslinya Heeh. kalau kerja kayak gue itu. Mm-mm. Jadi langsung kita bersihin aja, kita ajak ke kita bersihin, udah gitu aja tayonya sih. Seru juga gitu Terus ya. Nah, itu tadi saya bilang ya, dulu kan memang Agusang tuh berarti pernah jijik dong sama yang kayak gitu. Berapa makan waktu berapa lama supaya nggak jijik lagi gitu? Karena Kaigo kan nggak boleh jijik ya. ya bener. Jadi kalau aku tuh dulu pengen bisa banget ya, pengen Mm-mm. cepet
Kalau Mhm aku orangnya pengen cepet, mhm. Bisa, nareru, mhm, bisa gitu. terbiasa. Heeh. Jadi aku sampai sebulan apa ya, itu Sebulan? sebulan aku, insyaallah. Heeh. Itu sempat nggak sih Sebulan insyaallah. dulunya awalnya muntah-muntah gitu? Tapi kadang-kadang kalau ada yang bau banget, ada Mhm. yang anu itu kadang-kadang masih muntah, Masih jijikan gitu masih ya? pengen jijik, heeh. Mhm mhm. Kan tahu sendiri Iya iya kalau iya. ada yang bau. Iya karena gini ya Gusang, saya juga dulu kan, waktu ke Jepang itu pernah ke perusahaan yang ngerekrut caregiver yang ada di Joycare, salah satu perusahaan di Tokyo. Saya ke sana tuh, saya Kenggaku, saya tour Mhm lah, ngelihat di situ. Ya emang mhm. bener kayak yang Agusang bilang tadi, dia tuh nggak ngerasa dia pipis, tiba-tiba udah lantainya basah, kayak gitu, tapi Iya nggak iya. bau sih waktu itu, gitu. Mhm Jadi di mhm. Jepang itu kalau kita nih di panti lansia atau panti jompo Indonesia kan kesannya kayak, aduh bau gitu kan ya. Iya Nggak iya. ini banget gitu. Kalau di Jepang sendiri tuh image-nya tuh kayak gitu nggak sih, panti lansianya? Enggak sih kalau menurut aku. Kecuali dia memang pup-nya bau gitu ya. Mhm. Heeh. Oke oke, kita ketawa sendiri. Gitu guys, jadi nggak boleh jijikan guys yang tadi non keperawatan ya. Oke. Boleh jijikan. Kalau ada nggak sih pengalaman dimarahin sama nenek-nenek sana gitu? Kakek-kakek sana, kamu dimarah-marahin gitu? Pernah sih Mhm kalau dimarahin ya. Aku pernah dimarahin itu karena kan kita masih awal dulu ya. mhm mhm. Kita belum tahu orang itu sama kalau Iya. baru masuk kan kita nggak tahu nih, Mhm orang ini harus diapain. Nah, mhm kita salah mhm salah masuk ngasih itu, apa sih aku dulu, sepatu ya, mhm mhm sepatunya yang ada anunya itu panjang. Aku mhm salah itu dimarahin itu, mhm. Terus dimarahin. ketawa aja atau gimana? Ya aku ya cuman, "Sumimasen." Sumimasen. Mhm Iya mhm gitu mhm. aja. Gitu ya. Kadang Mhm. tuh kita juga mau marah balik, ya kayak apa namanya juga udah nini-nini gitu kan, ya Mhm mhm. aki-aki gitu kan. Iya. Kadang mikir gitu juga. Mhm. Kalau pengalaman yang menyenangkan nih selama bekerja sebagai caregiver, sejauh ini gimana? Pengalaman menyenangkan. Menyenangkannya itu biasanya kan kalau caregiver tuh biasanya kalau di tempat aku Mhm. itu sering jalan-jalan, Wih, enak sekali. jalan-jalan. Ke Tapi mana ke sekarang mana? soalnya Heeh, ada corona ya, heeh jadi heeh. nggak bisa keluar Iya. gitu. Jalan-jalan tuh Jadi ngapain sih? jalan-jalan itu kita sama kayak orang-orang biasa ya, kita hanami gitu. Mhm Kita hanami, kita ke Koeng kalau tempatnya, mhm. Oke. ke Koeng, kita makan Ke keluar juga taman, makan di mhm, luar sama-sama gitu ya. Sambil iya, dorong-dorongin kursi rodanya gitu berarti? iya, Oke, seru ya. seru Mhm. Di seru situ soalnya enaknya ya. ada corona Jadi ini. tidak bisa ya? Belum bisa ke mana-mana, kita bikin, cuman bikin makanan, terus kita makan bareng-bareng di dalam gitu. Iya. Udah Jadi kayak keluarga gitu. mhm mhm. Jadi sebenarnya kegiatannya sendiri tuh menyenangkan ya, Gusang ya? Mhm, Kalau di menyenangkan tempat banget. Agusang sendiri tuh lansianya ada berapa banyak sih? Kalau di tempat aku kan soalnya di tempat aku itu, aku dulu dipindah ke sini itu, di sini kan orangnya khusus orang pikun aja ya. Mhm mhm. Jadi itu Dimensia? cuman heeh, Mhm. 9 orang cumanan. Oh, oke. 9 orang tapi karena udah demensia mah susah Jadi banget sih 3 ngurusin ya? unit Heeh heeh heeh. kita dibagi 3 unit, Mhm 27 orang jadinya. mhm. Tapi setiap unit itu Oke, jadi untuk panti lansia di Jepang sendiri itu ada berbagai macam jenisnya ya, mhm, ada macamnya mhm, banyak banget. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya rumah sakit, ada yang bentuknya rumah, ada yang bentuknya mhm. kayak bangunan bertingkat-tingkat, anggapannya seperti itu. Bener, Jadi kayak banyak hotel sekali gitu. jenisnya. Heeh. Kalau tempat Agusang itu gimana? Kayak hotel itu? Kalau di tempat aku, Mhm itu kan namanya group home buat orang Ningshiso, terus mhm di situ tuh nggak ada kan kalau yang tempat lain itu ada yang mhm orang masak, ada mhm yang kanggosi, kalau di mhm tempat aku nggak ada. mhm. Jadi kita yang masak, aku yang masak, buat asagohang, buat makanan pagi, itu aku yang Oh masak. gitu. Iya iya iya, paham paham paham. Ini ada dapat gambarannya nih. Jadi memang ya tadi jenis panti lansia tuh banyak macam-macam. Ada Iya, yang memang sudah tersedia tukang masaknya, ada yang juga kayak kaigosnya yang caregiver-nya juga yang harus masak itu juga ada. heeh, Tapi ada mhm, nggak sih kayak makanannya itu bahannya udah disiapin gitu atau memang Agusang ya udah yang iya, penting masak aja gitu gimana sih? enggak. Jadi udah tertata ya, udah Mhm tertata rapi. mhm. Jadi ahli gizinya itu ada ya, Ada. ada ahli Oke. gizi di sana itu ngirimin List. kayak list gitu heeh, list makanan, list bumbu-bumbunya Mhm seberapa seberapa, jadi mhm udah ada. mhm. Terus bahannya juga udah ada di kulkas, jadi kita
tinggal ngolah aja, Mhm. naker gitu. Mhm. Jadi nggak Oke. sulit. Mhm. Agusa makan makanan itu juga atau makanannya berbeda? Enggak, berbeda. Itu buat Siapa tahu pasien. makan itu juga. Jadi Biar sehat gitu. tapi kalau Heeh. kita, apa ya, kita shift malam itu Mhm. makan makanan yang sama. Oh, kalau shift Ada malam dapat makan makanan yang sama gitu ya. 1 kali, Oke, heeh. baik. Selanjutnya nih, nah, kesulitan selama kerja Agusang, gimana pengalamannya? Mmm, Kesulitan sih dulu pas pertama ya, Mhm. karena kita nggak tahu sama sekali Kaigo, Mhm. Mhm. terus bahasa juga kita belum terlalu tahu tentang bahasa Kaigo ya. Mhm. Jadi itu sih kesulitannya di bahasa sih, kalau Mhm. udah pokoknya udah bisa bahasa, Mhm. itu kayaknya udah Aman? semua masalah kayaknya udah selesai. Cuman itu bahasa sih kesulitan sih Iya ya, di bahasa awal. pertama kesulitan. Kalau di Mhm. daerahnya Agusang itu kan di Gunma. Gunma itu ada bahasa bahasa dialeknya nggak sih? Ada ada Ada, sih, heeh, banyak yang make? banyak kalau orang-orang zaman dulu make gitu. Mhm. Wah susah juga itu ya, udah bahasa Jepangnya pas-pasan Mhm. ditambah pakai bahasa Mhm. daerah gitu ya. Tapi nggak masalah Gusang, itu sempat ada masalah kendala di bahasa itu berapa lama sih? Masalah itu sampai berapa lama ya, apa ya, sekitar 2 bulanan ya, Oh cepet juga 2 bulan ya, habis itu udah terbiasa berarti ya? alhamdulillah. Soalnya ada senpai juga sih, Mhm. Senpainya orang Indonesia juga? ada orang Indonesia dulu senpainya 1. Oke. Menarik ya. Mhm. Oke, kesulitannya di bahasa, ya. Jadi teman-teman udah tahu nih kesulitannya pasti di bahasa. Sebenarnya sih kalau kita ke tempat baru ya, maupun di Indonesia pun kalau misalnya kita ke tempat yang daerahnya berbeda dan orang yang nggak bisa bahasa Indonesia juga masalahnya di bahasa pasti ya. Tapi kalau Mhm. yang sudah terbiasa pasti nggak masalah. Oh, Selanjutnya, iya. nah level bahasa Jepang yang diperlukan untuk bekerja di Jepang, Agusang sebagai caregiver. Perlunya berapa sih, level N Caregiver. berapa? Kalau sebisanya itu minimal N3 ya, kalau Mhm. bisa itu. Mhm. Tapi kalau, apa ya, Jepang sendiri sih, kalau di aku, itu Mhm. level nggak ada keterangannya apa, nggak ada Mhm. syarat level Mhm. bahasa Jepang, Mhm. itu nggak Oke. ada. Tapi kalau menurut aku, kurang lebih itu harus N3 gitu. Mhm. Setidaknya kita kejar sampai N3 biar bisa Sampai N3 biar ngomongnya bisa, heeh. enak ya sama orang Mhm. Jepangnya, supaya nggak ada kesalahpahaman gitu ya. Mhm. Jadi level bahasa Jepang itu juga sendiri tergantung visanya yang teman-teman ambil sih. Kalau kayak visa magang itu sebenarnya N5 pun sudah cukup ya. Program EPA juga kalau nggak salah N5 deh ya dari Indonesianya. Habis itu di Mhm. Jepangnya juga belajar lagi. Belajar Kalau lagi. misalnya Tokute Gino minimal N4. Tapi kalau di Joycare sendiri walaupun teman-teman itu belajarnya cuma sampai dengan N4, itu setelah, lulus tesnya itu tetap akan belajar. Ya kita akan belajar sampai Oh, dengan N3. Jadi sambil nunggu Certificate of Eligibility atau visanya itu turun sambil belajar. Jadi gitu. Tapi mmm, belajarnya sendiri itu belajar online. Tatap muka mmm, seperti ini ya. oh, Oke. Agusta nggak mau belajar N1 lagi? ini Nggak ah? Nggak apa pengen jujur sih, aja. pengen ikut, enggak. Pengen. Kemarin pengen ikut tapi nggak jadi. Nggak jadi ya. Soalnya Susah loh ngejar ya. itu, Mhm. pengen, apa, setelah 5 tahun ini pengen Mhm. ngejar itu sih, Mhm. ada Keamaneja ya namanya. Mhm. Keamaneja itu kalau Indonesianya apa ya? Care manager ya, manajer, Heeh, heeh, apa sih, iya manajer di situlah ya anggapannya. heeh, care care manager, Care heeh. manager ya, bahasa Indonesia care Iya, yang manager apa juga saya lupa sih, bahasa Inggrisnya paham sih. pokoknya orang yang buat, apa, Ngelola. program, Mhm. mengelola program kayak, Mhm. apa gitu pokoknya, servis, Heeh. apa, gitu, Heeh. Oh jadi kalau kalau mau bahasa jadi care Indonesianya. manager itu level bahasa Jepangnya N1 gitu ya dimintanya ya? Mmm, nggak diminta sih, Nggak diminta, nggak ada, setidaknya heeh, kita tapi pede gitu ya? pede, heeh. Terus itu juga sulit tesnya. Orang Oke. Jepang dulu kemarin itu kan baru Mhm. tes Kia Manager juga, Mhm. kelulusannya itu yang lulus cuma 20% dari Wow, 100-nya. walaupun orang Jepang Itu tuh? orang Jepang, heeh, Wah, orang Jepang aja kemarin. susah ya. Wah mantap sekali ya Jadi Gusang ya, bersaingnya dengan orang Jepang. harus semangat, Oke. kalau Nah, nggak sekarang gitu, nih pertanyaan selanjutnya ya, Gusang ya. hai, Sekarang sudah level N berapa? Sekarang N2 ya. Perlu mhm, berapa lama sampai bisa dengan level bahasa Jepang saat ini? mmm, berapa lama, jadi dulu aku datang ke Jepang itu levelnya N5 ya, Mhm. di LPK itu Mhm. dianggapnya N5 walaupun Mhm. bukan anu, N5. CLPT bukan, Mhm. Mhm. heeh. Terus aku belajar
dari bulan 7 ikutan JLPT bulan 12. Mhm. Itu aku ikut N3. Mhm. Di situ aku lulus N3. Wah, cepat sekali. Terus Oke. habis itu aku dites selanjutnya Mhm. di bulan 7 Mhm. ya, di bulan Mhm. 7 ya. Itu aku lulus di bulan 7 aku lulus N2, heeh. Mhm. Jadi anggapannya dari belajar deh dulu dari nol. Dari nol Dari sampai nol, dengan N2 itu makan waktu 2 tahun ada mungkin ya? heeh, 2 tahun. 2 tahunan. Iya 2 tahunan. Oke, baik. Itu teman-teman ya, 2 tahunan. 2 Awal tahunan. tiba di Jepang, bahasa Jepangnya berarti levelnya N5 ya waktu itu ya? Jadi nggak N5, nol-nol banget ke Jepangnya. heeh, Saya nggak nol dulu banget. nol banget loh Agusang ke Jepangnya. Iya? Iya, Kok 1 bisa tahun jadi N3 nggak saya. anu oh, Tapi keren. perjuangannya luar biasa itu. Ambil baito ya, Mhm, sambil belajar. Tahulah kita yang sudah iya pernah bener, sekolah di heeh, Jepang lah. iya. Nah, apakah bahasa Jepang itu sulit menurut Agusang? Bagian apa yang sulit? Mmm, sulit sih ya kalau misalkan nih Mhm. ada yang, apa ya, jadi di Jepang tuh banyak kosakata yang sama tapi Mhm. artinya berbeda. Mhm. Misalkan kaeru, kaeru, Mhm. ame gitu kan beda kan ya? Oh, iya iya iya. Heeh, Amenya hujan sama amenya permen itu ya? mhm, kaeru pulang sama kaeru ngeganti gitu. Oh iya, betul betul. Jadi, menurut Agusang sendiri bahasa Jepang itu yang sulit adalah karena ada bahasa apa bukan bahasa, kotoba atau kosakata yang Kotoba, sama tapi artinya beda-beda gitu ya. Kalau kanji mhm. berarti nggak masalah dong? Kalau kanji sih, kalau menurut aku itu nareru ya. Terbiasa? Aduh, Mhm. terbiasa. Mhm. Mhm. Karena Jadi terbiasa kalau kanji bisa itu mhm. menulis Mhm. menulis itu lebih sulit sih menurut aku. Mhm. Sulit Mhm. nulis kanji itu, Mhm. kalau Ini nggak terbiasa. Agusang baru orang pertama yang saya tanya bagian Jepang itu sulit yang mana, jawab duluannya bukan kanji, luar biasa. Mmm, Biasanya itu pasti orang jawab kanji gitu, saya juga pasti jawab kanji ya. Oke, kanji. ternyata ada itu tadi ya, artinya beda-beda, jadi Mhm. takut salah paham juga gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, tips belajar dari Agusang sendiri bagaimana? Tips belajar kalau dari aku, waktu aku belajar bahasa Jepang nih ya. Mhm. Jadi waktu aku datang ke Jepang, itu Mhm. aku rubah semua Mhm. dari HP, Mhm. itu udah aku rubah ke bahasa Jepang. Mhm. Jadi mau aku nggak tahu ini apa tulisannya itu kita cari tahu gitu. Jadi udah Oke. nggak pakai bahasa Indonesia, langsung pakai bahasa Jepang gitu, Mhm. Mhm. Jadi pakai dari bahasa Jepang situ. semuanya. Mhm. Jadi mau Terus nggak mau karena udah heeh, tenggelam, udah kecebur. kecebur. Oke. Terus kalau ada tulisan-tulisan di Mhm. jalan, Mhm. ada Mhm. tulisan ini kok kita Mhm. nggak bisa baca, kita cari Mhm. tahu nih, kita bawa Mhm. HP, Mhm. kita tulis di situ kan ada Juso juga kan, ada kamus di HP Iya. gitu. Kita Heeh. cari tahu di situ, kita Heeh. ingat kan dari cari tahu kita ingat gitu. Mhm. Kalau gitu, kayak gitu kalau aku. Oke, baik. Kalau untuk persiapan sendiri ya Gusang, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa menjadi caregiver atau untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang tuh apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama sih bahasa ya, Mhm. bahasa itu pasti. Mhm. Yang kedua itu mental, mental Mhm. sih ya. Iya. Sama aja bekerja di negara orang ya. Mhm. Pasti di setiap perusahaan tuh ada orang yang, Iya. apa ya, hitungannya mesti galak-galak kalau di itu, nggak suka sama orang asing, ada yang Iya nggak iya suka iya iya ya iya kan. iya, betul betul betul. Itu Heeh heeh. harus mental, harus siap banget sih, Heeh. harus Sering dibodoh-bodohin juga Gusang? "Baka-yaro!" gitu? kalau sekarang mah ngebodoh-bodohin. Loh, Parah parah, oh, udah bisa enggak, revenge ya, udah savage savage, udah ini ya, ngelawan ya. Oke, karena saya juga dulu pengalaman nih, saya kerja di Jepang, saya kan bilang dulu memang bahasa Jepang saya nol banget tuh. Kebetulan sih saya nggak dibodoh-bodohin, cuman dibilangin, "Osoy osoy, lambat lambat," dibilangin gitu terus, dulu pengalaman saya. Tapi teman saya memang dibilangin baka, dibaka-bakain gitu. Intinya sih jangan baper ya, Gusang ya, kalau dimarahin gitu mhm ya? mhm mhm, jangan baper, Jangan baper, jadi siapkan bahasa, mental. mental, siap. Oke, baik. Nah, kita beralih ke pertanyaan ya, pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Dari Kak Slu TV apa? Apa-apa. Siu TV apa?
Apa tips supaya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan Jepang, Kak? Apa? Gimana Ada gimana? tips supaya cepat beradaptasi dengan lingkungan Jepang nggak, Kak? Katanya gitu. Tips untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan Jepang. Beradaptasi. Mhm, Tipsnya itu apa ya? Jangan malu lah ya mhm, kalau ada apa-apa tuh. mhm, Kalau misalkan sama orang tuh jangan malu walaupun bahasa kita masih masih belum apa ya, belum belum pinter gitu perfeki masih. lah, belum Mhm, terlalu perfect ya, mhm. Itu jangan takut salah, mhm, jangan takut pokoknya apa-apa jangan mhm. takut. Insya Allah entar pasti bisa cepet, asalkan jangan takut aja pokoknya. Jangan takut, jangan Takut malu, ngapain. gitu ya? Heeh, so. Jangan Jangan takut, takut, jangan jangan malu. malu. Sama, saya yang ada malu-maluin juga dulu. Agusang, saya mau ini nih tanya ke Agusang. Agusang dulu kan juga pernah nihongo gaku di Jepang kan? Mhm, Seperti itu. Nah, Agusang itu pernah nggak sih kayak kalau aku pribadi nih ya, aku biasanya cari temen yang buat ngomong bahasa Jepang. Tapi kalau ngomongnya ke sesama orang Indonesia atau ke sesama orang asing tuh nggak pede, bukan nggak pede sih, kayak nggak yakin aja kayak gitu ya, kurang greget gitu. Terus saya latihannya itu biasanya ke kombini atau ke supermarket, nanya, ini di mana nih gitu. Agusang ada nggak sih kayak gitu? dulu nanya langsung ke orang Jepang ya? Ada Heeh, sih, ada kayak gitu heeh. pernah, heeh, Jadi kayak sengaja nyari ke mhm, supermarket itu cuman buat nanya-nanya doang, buat pede ngomong mhm, bahasa Jepang. Pernah nggak sih? pernah, heeh, Mhm, pernah nanya-nanya ke Koeng juga, mhm. Tanya-tanya nyari ke orang Jepang taman pengen ya? Heeh. mhm, ke taman juga, Oke, berarti memang intinya kalau mau belajar bahasa Jepangnya mau bagus itu harus sering digunakan ya, dan nggak malu, mhm, dan nggak bener, takut salah juga mhm, gitu. Itu tipsnya mungkin ya untuk belajar bahasa Jepangnya. Terus kalau untuk, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kak Firda. Apakah kita bisa pulang ke Indonesia pas lagi waktu libur kerja? Jawabannya tadi kok bisa ya. bisa. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Wisnu. Syarat ujian negara caregiver Jepang apa saja? Apakah membutuhkan pengalaman minimal 3 tahun sebagai caregiver untuk mengikuti ujian tersebut? Iya, itu pasti udah syaratnya ya, Mhm, 3 tahun kerja atau sekolah kejuruan 2 tahun, Nah itu, itu pilihannya tuh, ada 2 pilihannya mhm, ya. ada 2. Oke. Kalau misalnya saya biasanya di seminar memang ngasih tahu pengalaman minimal 3 tahun sebagai caregiver karena teman-teman sekalian kan sudah menggunakan visanya Tokutai no Visa di mana Mhm, pasti ada pengalaman kayak gitu. mhm, Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Hani. Kak mau tanya kalau yang muslim bagaimana sholatnya? Apakah diberi waktu untuk sholat? Jawabannya tadi juga sudah dijawab. Memang mhm, ada diberikan waktu untuk sholat. Kalau misalnya mhm, di perusahaannya ada Rafisang nih sebelumnya yang senpai di Joycare. Dia mhm. bilang ada waktu diberikan untuk sholat tapi itu memotong waktu istirahat. Kalau Agusang gimana? Iya sama sih, heeh, dikasih waktu, Mhm. Jadi memotong waktu kalau istirahat. heeh, jadi kalau misalnya waktu istirahat kita itu 1 jam, tetapi kita pakai untuk misalnya nih harusnya kita istirahat dari jam 12 sampai jam 1, tapi ternyata di jam 4 tuh kita harus sholat. Jadi waktu sholat di jam 4 itu memotong waktu istirahat yang 1 jam tadi gitu kan ya? Mhm, Sama ya? sama. Oke, Nggak baik. mau rugi orang Jepang. Betul ya. Mhm, Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yuansa nih. Kalau caregiver bisa sambil kuliah? caregiver Wah, aduh Bang, agak waduh ada gempa ya? gempa, mhm, Oke, jadi Kak ini ada pertanyaan dari Kak Yuan nih. Gimana Agusang? mhm. Kalau caregiver bisa sambil kuliah nggak sih? Bisa kuliah, kalau kuliah belum pernah sih. Belum Kalau pernah dengar ya, kalau kuliah heeh, ya. Kalau sambil kuliah sekolah mhm, kejuruan bisa ya? iya bisa kayaknya. Kayaknya belum pernah ada yang kerja jadi apa ya, bener-bener saing itu apa, karyawan Karyawan tetap tetap, itu setahu aku belum ada yang kayak gitu. yang sambil kuliah, sambil Heeh, kerja itu nggak ada gitu ya? mhm, Oke, mhm. siap Tapi siap. kalau setengah-setengah gitu ada yang ikut. Mhm, Jadi belum oke. jadi karyawan tetap. Oke, jadi ambilnya tuh baito ya teman-teman ya, kerja Mhm, part-time. Sambil kerja part-time, sambil kuliah itu bisa. Tapi bisa. kalau sambil kerja sebagai caregiver, habis itu sambil kuliah tuh nggak ada. Karena Mhm, visanya kan juga berbeda kan, jadi visa mhm, sekolah kan. Ya, betul ya? mhm, mhm, bener. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Kak Aduh, Lisa. Wah, gempa lagi nih teman-teman. gempa lagi. Izin bertanya Sensei katanya, nursing home di Jepang fasilitasnya untuk perawatan lansia
Wow, apa itu? Oh, ada TV teman-teman. Ada iklan lewat ya. Izin bertanya Iklan lewat. Sensei, nursing home di Jepang fasilitasnya untuk perawatan lansia sudah maju. Apakah mengalami kesulitan dalam menggunakannya Sensei? Misalnya kayak memandikan lansia menggunakan alat canggih. Nah, ini juga nih lucu Mm-mm, nih. Agusang saya mau dengar pengalamannya nih. Karena kalau misalnya memandikan di tempat lansia di Jepang, maksudnya di panti lansia itu kan ada alatnya tuh, yang bed untuk mm-mm, tidur itu, yang bed tidur itu. Ada mm-mm. nggak pengalaman lucu atau kayak, oh aku kayaknya kok katrok banget gak bisa menggunakan ini tuh ada nggak sih? Hmm, Kesulitan pada saat menggunakan alat-alat canggih yang ada di panti. Intinya sih itu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? menggunakan alat canggih seperti kayak gitu. Kesulitan mah nggak ada ya. Mm, Kalau soalnya kan cantik apa ya? Telah udah dikasih tahu gitu caranya. Kayak Oke. gini, itu Jadi sebelum kita menggunakan udah alat itu tuh memang sudah ada dikasih tahu cara makainya tuh caranya seperti ini makainya. gitu ya. Mm-mm. Oke, jadi Itu kalau kesulitan juga sendiri nggak ada. terus Tulis. didampingi terus ya sebelum sampai bisa banget tuh Mm-mm, terus didampingi soalnya. mm-mm. Kalau Agusang itu didampingi sampai berapa bulan? Kalau aku kan soalnya aku kan udah sekolah kaigo juga kan ya. Mm-mm, mm-mm, Jadi kalau awal-awal itu aku sebulan udah mm-mm. Sebulan udah dilepas sebulan ya? udah lepas, Oke. udah ya shift malam juga. Mm-mm. Wah, mantap sekali. Kalau Toku Tegino itu biasanya 1 tahun baru dilepas untuk shift malam. Hmm, Karena oh memang harus bukan tahun ya. dari jurusannya itu kan ya. Oke, Mm-mm, jadi pertanyaannya apakah ada kesulitan? Sebenarnya tidak ada terlalu banyak kesulitan yang terlalu mencolok seperti itu ya Gusang ya. Lebih mm-mm, kepada memang sudah dikasih tahu sebelumnya menggunakannya bagaimana. Oke. mm-mm. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Novsang. Berapa lama untuk sekolah bahasa Jepang dan caregivernya saat itu? Lalu bagaimana cara mengatasi kendala bahasa saat kita masih belum terlalu fasih? Terus aja terus saya gitu. Oh, Oh, oke. Berapa lama untuk sekolah bahasa Jepangnya? Waktu Ini itu tuh sekolah udah bahasa main Jepangnya berapa tahu. tahun ya? Wah, termute. Agusang termute. Halo? Termute Agusang, bisa yuk, tolong udah. oke sip sip. Ya. Untuk sekolah bahasa Jepangnya berarti di Jepangnya 2 tahun gitu ya Agusang ya? Termute lagi ya. Kalau nggak salah tadi Agusang bilang belajar bahasa Jepangnya 2 tahun, terus caregivernya 2 tahun gitu ya. Apa? Gimana? Untuk belajar bahasa Jepangnya berarti di sekolah bahasa Jepangnya 2 tahun. Heeh. Habis itu sekolah caregivernya 2 tahun gitu ya. Mm-mm. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala bahasa saat kita masih belum terlalu fasih? Mengatasi Kendala bahasa. Jangan malu dipakai gitu ya, Gusang ya. ya bener ya kayak tadi sih. Iya, Jangan sebenarnya sudah malu dijawab juga dipakai. ya. Jangan malu Mm-mm. jangan Jangan malu malu dipakai, salah, jangan malu salah. benar-benar. Ya, gitu aja ya. Sebenarnya itu aja ya. Mm-mm. Asal pede ya. Mm-mm. Oke, kalau caregiver sambil ngambil sekolah bahasa bisa nggak Kak, kata Kak Eza? Jawabannya Hmm, itu bisa ya, tapi ngambil bisa. sekolahnya itu sekolah, tapi kita kerja caregivernya itu bukan kerja full time, tapi kerjanya Oh, kerja paruh waktu, cuman part time. Cuman boleh 28 jam maksimal per minggu. Tetapi kalau mm-mm. melalui Joycare sendiri tidak bisa seperti itu. Karena visa yang Mm-mm. digunakan memang sudah visa bekerja. Nah, Mm. pertanyaan selanjutnya nih. Makin banyak loh pertanyaannya Gus. Iya. Dari Kak Ana nih. Selamat malam, Mm-mm. izin bertanya. Saat masih menjadi caregiver, kita juga harus beradaptasi beradaptasi di Jepang. Kira-kira ada tidak tips tentang cara cepat beradaptasi hidup di Jepang? Kayak cara beradaptasi tentang kebiasaannya dan lain-lain. Dan apakah ada culture shock yang berkesan? Terima kasih. Mungkin lebih kalau Culture cara beradaptasi tadi sudah jawab. Lebih mm-mm. kepada pengalaman culture shock. Culture shock. Kaget budaya. Mm-mm. Terkaget budayanya apa ya? Banyak sih ya. Contohnya. Contohnya ya. Kalau di Jepang itu dari buang sampah kayak gitu ya. Tuh buang sampahnya udah dipisah-pisahin kayak gitu. Dulu sampai dimarahin berapa kali ya. Sama-sama. Soalnya karena nggak Susah bisa. guys.
Oke, tapi teman-teman jangan khawatir karena di Joycare nanti kan ada asrama. Di asramanya tuh udah mulai diajarin gimana cara memilah-milah sampah. Jadi nggak terlalu culture shock lah ya. Mm-mm. Kalau kayak culture shock karena ngelihat orang mabuk banyak gitu, kaget gak sih Agusan? Ya pertamanya sih kaget kalau Hmm, misalkan lagi naik kereta itu ada hmm, di kereta pada tidur di bawah itu heeh, kan kaget. kaget ya. Heeh, kayak Tapi gitu. culture shocknya nggak yang bikin sampai trauma nggak ada kan ya? Belum ada sih sampai saat Hmm. ini. Jadi kalau mengatasi culture shock agar kita bisa beradaptasi itu gimana menurut Agusang? Gimana caranya? Menghadap. Susah ya pertanyaannya ya. Ya jalani aja, mungkin gitu ya Agusang ya. Jalannya Iya ya sama, saya juga menjalani aja sih. Nggak ada juga sampai tips-tipsnya sih. mm-mm, Jangan terbiasa. juga, mungkin ini ya, kita harus coba untuk open minded ya Agusang ya, betul ya. Mm-mm, Bahwa benar. memang ini budaya Jepang adanya seperti Mm-mm, itu gitu. mm-mm. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Nadia. Selama kerja di Jepang jadi caregiver, ada kesulitan tidakkah untuk sholat dan puasa? Tadi udah dijawab ya. Wah, Kalau itu ya udah kalau itu udah dijawab tadi ya. Oke. udah nggak ada. Jadi kalau sholat sih nggak ada Mm-mm, kesulitan, yang puasa juga nggak ada kesulitan. Karena kebetulan juga perusahaannya Kak Agus ini perusahaannya yang mengizinkan. Muslim friendly, ya. Mm, Oke, pertanyaan dari Kak Hani lagi nih. Kak, yang sudah kuliah Profesi Nurse di Indonesia, apa bisa langsung bekerja atau sama harus ikut pendidikan lagi di Jepang? Nah, jadi kalau misalnya untuk yang memiliki profesi nurse atau yang memang pendidikannya nih D3 ke atas, itu nggak perlu ngambil pendidikan lagi di Jepang, tetapi harus mengambil sertifikasi di Indonesia. Jadi sebelum pergi ke Jepang untuk bekerja sebagai caregiver dengan visa Tokutegino, itu Kak Hani harus lulus tes kemampuan bahasa Jepang setara dengan level N4, lalu lulus tes keahlian caregiver dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Itu adalah syaratnya. Kalau sudah mendapatkan 3 sertifikasi ini, ya dari negara Jepang mm. ini, nanti Kak Hani ikut matching atau interview dengan perusahaan Jepang. Kalau interview perusahaan dengan Jepangnya sudah oke, maka Kak Hani siap untuk bekerja langsung di Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino atau Specified Skill Worker Visa. Nah, ini bagaimana sistemnya sendiri di Joycare. Kak Hani bisa ikuti seminar kita besok ya, di hari Sabtu jam 3.30. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aulan ya. Izin bertanya, selama bekerja di Jepang apakah ada orang asing selain warga Indonesia yang juga bekerja di sana? Dan jika ada, apakah mereka welcome dengan warga negara Indonesia? Terima kasih. Gimana Agusang? Temannya sekantor ada nggak yang selain orang Indonesia? Selain Indonesia sekarang sih belum ada sih. Tapi sekarang Oke, untuk sekarang berarti belum ada ya. Kalau di tempat Agusang belum ada, tapi kemarin ya di tempat Kak Sela yang Senpai Batch Zero itu dia sudah ada warga negara Cina dan Vietnam. Kalau apakah mereka sendiri welcome dengan warga Indonesia? Saya mewakili Kak Agus ya. Tadi sudah dikasih tahu ya, welcome ya Kak Agus ya perusahaannya ya. welcome banget. Welcome banget dengan orang Indonesia. Orang Indonesia Mm-mm, itu image-nya sama orang Jepang tuh bagus ya. Orangnya mm-mm, akaruy, maksudnya ceria gitu. mm-mm. Oh, bener, Sabar, baik hati, itu bener. image-nya orang Indonesia. Jadi mereka welcome sekali dengan orang Indonesia. Seperti itu. Pertanyaan lagi selanjutnya dari Kak Ade Yulia. Izin bertanya, tadi katanya harus ikut pelatihan setelah 3 tahun bekerja. Itu pelatihannya seperti apa ya? Gimana, Mbak? Jadi kalau misalnya mau jadi caregiver yang Kaigo dengan visa Kaigo tadi kan harus ikut pelatihan setelah 3 tahun bekerja. Itu pelatihannya seperti apa katanya? Kalau aku sendiri belum pernah nyobain ya Mm-mm. pelatihannya sih. Mm-mm. Tapi kalau denger-denger itu pelatihannya ya tentang apa sih ya? Apa ya? Manajemen ya kayaknya Jadi ya kalau nggak salah ya. ya kayak gitu kayaknya.
Saya juga dengar dari Wataru Sensei sih. Wataru Sensei yang orang Hmm. Jepang pun setelah bekerja di sana 3 tahun, kalau mau naik jabatan itu harus ikut pelatihan kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk visa Tokutegino yang digunakan dari Joycare sendiri, setelah 3 tahun bekerja itu tidak ada pelatihan sih sebenarnya ya. Kecuali memang perusahaannya memang mau upgrade skillnya kalian semua gitu kan. Diikutin pelatihan itu Benar-benar. terima aja, lumayan ya. Mahal loh pelatihan Benar-benar. di Jepang loh. Mahal. Gitu kira-kira. Jadi pelatihannya itu lebih ke pelatihan kayak manajemen panti lansia kayak gitu mungkin ya. Saya dulu pernah dengar dari Wataru Sensei sih seperti itu. Oke, lalu dia ada pertanyaan dari Kak Vivo 1724, nggak tahu namanya. Berapa lama waktu untuk sekolah bahasa Jepang dan caregivernya saat itu? Ya, 2 tahun jawabannya ya. 2 tahun. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala bahasa saat kita masih belum terlalu fasih? Maaf, tadi saya ketinggalan. Jadi, untuk mengatasi kendala bahasa saat kita belum terlalu fasih, maka kita harus sering-sering menggunakan bahasa Jepangnya. Itu kata Kak Agus tadi. Ya, jangan malu sering gunakan bahasa Jepangnya. Walaupun belum fasih tidak apa-apa. Orang Jepang nggak mungkin ketawain bahasa Jepang kalian. Tenang aja ya. Malah Oleh seneng karena, biasanya. nah seneng kan ya. Jadi semakin sering kita menggunakan bahasa Jepang, itu orang Jepangnya juga senang. Ada kemungkinan kayak untuk mereka ngoreksi bahasa Jepang kita. Kalau kita salah pasti dikoreksi. Nah, dari koreksian itu biasanya kita lebih mengingat kita salah itu. Jadi nggak mungkin kita melakukan hal yang salah karena dikoreksi berkali-kali. Anggapannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari Kak Tristania, izin bertanya Kak. Jadi misalnya kita sudah bekerja selama 5 tahun dengan visa Tokutegino. Lalu mau ambil sertifikasi Kaigo itu kan harus ujian negara dulu. Nah, sebelum ujian negara, apakah harus sekolah Kaigo dulu atau bisa langsung ikut ujian negara? Jadi Kak Tristania, kalau Kak Tristania itu sudah bekerja selama 3 tahun di Jepang, itu sudah bisa langsung ikut tesnya ujian negara. Tidak perlu ikut sekolah Kaigo dulu. Ya, bisa langsung di tahun keempat atau tahun kelima. Kenapa saya bilang harus sekolah Kaigo tadi? Itu cuman anggapannya opsi aja, opsional kalau ternyata setelah 5 tahun tapi sertifikatnya nggak dapat. Contohnya seperti itu. Ya itu cuman opsi aja kalau misalnya mau tetap tinggal di Jepang, tapi 5 tahun kok sertifikasinya nggak dapat. Lalu untuk menambah lama tinggal di Jepang bisa mengganti visa pelajar dan sekolah sebagai caregiver. Tetapi tanpa sekolah pun sebenarnya ada yang bisa dapat. Ya di tahun keempat, tahun kelima itu ada yang bisa dapat, ada banget. Jadi jangan khawatir. Tidak perlu sekolah juga tidak apa-apa ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Kak Miftahur Rahman. Ini tahu sekali nih Agus Sang nih kayaknya. Harga mobil dan barang elektronik di Jepang apakah lebih murah? Wah, tanyakan kepada yang sudah punya mobil. Gimana nih Agus Sang? Mobil dulu lah. Kalau harga mobil mah lebih murah sih, lebih miring jauh sama di Indonesia. Berapa? Kalau misalnya nih, ya saya tahu sih sebenarnya ya, tapi untuk informasi ke teman-teman sekalian aja. Jadi jenis mobil di Jepang itu tergantung dari platnya, betul nggak sih? Benar-benar. Ada plat kuning dan putih. Kuning nggak sih? Bener nggak sih kuning? Kuning putih. Kuning bener. putih. Yang lebih murah tuh yang mana? Yang kuning. Kalau yang kuning itu kan lebih murah. mobil Keiji Dosa. Apa sih? Mobil yang cc-nya 660. 660. Jadi kalau di Jepang itu cc mobil kecil itu murah. Kalau di Indonesia walaupun cc kecil pun kan udah masuk ratusan juta kan ya. Kalau di Jepang berapa sih Agus kira kisarannya? Tergantung sih ya. Kalau mau nyari second itu yang harga murah yang cuman berapa ya? Hitungannya yang 100.000 gitu ya. Ada juga. 100.000 itu berarti 13 jutaan ya, 14 juta juga ada. Murah banget. Murah banget. Yang plat putih juga ada sih. Kalau second bervariasi banyak. Cuman di Jepang itu yang mahal itu kan pajaknya. Jadi berapa kita sih pajak mobil setahun? Kita harus masuk apa? Hokeng itu apa? Asuransi. Hokeng. Asuransi juga. Jadi kita masuk asuransi itu per bulan bayar kalau masih pertama itu sekitar 1 juta rupiah per bulan. 1 juta rupiah, 1.500.000-an lah per bulan, dan per tahunnya itu kalau mobil yang plat kuning itu cuman berapa ya? 1 jutaan ya kalau plat kuning. Kalau plat putih itu sekitar 3 jutaan gitu. Oke. Nah kalau elektronik gimana? iPhone lah, iPhone. Agusan pakai iPhone nggak?
Enggak, aku pakai Samsung. Oh, kok Aku pakai udah Samsung trauma. kan? Kenapa iPhone-nya ada apa? Ini hilang. Hilang. Wah, berarti walaupun di Sering. Jepang yang dibilangnya negara yang sangat aman itu tetap harus hati-hati berarti ya? Ya kita trader aja sih. Karena trader ya. Oke, Mm-mm. baik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ali Depa. Kalau punya SIM B itu bisa dipakai nggak sih? SIM B itu SIM apa ya? Ini manis. Nggak mau. SIM B itu apa ya? Hah? Di Indonesia Truk? ya. SIM B, SIM truk ya? SIM truk. Alisang ini beneran nih, SIM truk nih. Oh, nyupir truk. Nggak tahu sih, saya SIM B nggak pernah denger ya yang dipakai di Jepang. Tapi kalau SIM A sama SIM C di Jepang itu bisa digunakan, tetapi harus di hengko dulu, harus diganti ya. Harus Kirikai diganti dulu. Kita ngambil tes lagi di Jepangnya gitu ya, Mm-mm. sama bayar uang. Betul ya? Betul. Kalau SIM B saya nggak pernah denger sih, SIM truk ya. Nggak pernah denger sih. Kalau SIM A sama SIM C biasanya bisa, cuman nggak bisa dipakai begitu saja. Harus diganti dulu SIM-nya. Pertanyaan dari Kak Nadia Juharoh nih. Ada tips nggak Kak kalau misalnya dapat kaisha yang tidak mengizinkan untuk puasa? Ada tips nggak katanya? Tipsnya itu kemarin sih ada Kohai ya yang ke sini, terus kaisanya nggak boleh, nggak ngebolehin puasa gitu ya. Jadi dia pura-pura Pura-pura makan. puasa. Jadi tetap bawa bento, bawa makanan, bekal ke Kaisa, pura-pura makan, tapi nggak dimakan. Nah gitu. Tipsnya Cipan itu. Iya, pura-pura ya, sama sih. Teman saya juga gitu sih. Dia pura-pura gitu kan ya. Karena kenapa sih orang Jepang itu nggak bolehin kita puasa? Karena mereka takut sebenarnya ada yang pingsan pada saat puasa. Karena kan mereka Benar. tuh kayak nggak percaya kalau kita manusia itu bisa bertahan sampai dengan 12 jam tanpa makan tuh, kayaknya mereka nggak percaya gitu loh. Padahal kita udah terbiasa dari kecil, sebenarnya nggak masalah. Nah, tipsnya tadi pura-pura. Jadi dosa sih sebenarnya ya, tapi apa boleh buat ya. Oke. Ini pertanyaan menarik nih dari Kak Ilham. Per bulan bisa nabung berapa Kak Agus? Waduh. Nabung berapa ya? 10 ada lah ya. 10. Kalau 10 apa ya? Nggak ada lah. Wah, ada. iya, Tapi nggak kan ada karena banyak punya mobil. Iya, bener ya. Nggak sampai 10, berapa? 5 Nggak ada sampai 5. 10. 5-an lah sekitar. 5-an ya. Kalau nabung yang nabung nggak dipegang sama sekali. Tapi Agus ini tipe orang yang irit atau yang biasa aja sih, kalau yang mau makan, jalan-jalan gitu? Kalau aku mah, kalau dulu sama sekarang beda ya. Soalnya kondisinya juga beda. Kalau sekarang mah udah makan, jalan-jalan gitu. Jadi dengan kehidupan yang makan, jalan-jalan, punya mobil lagi, harus bayar asuransi dan lain-lain, itu masih bisa nabung 5 jutaan ya. Lumayan lah ya 5 juta ya. Lumayan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Firda nih. Kira-kira program kerja ke Jepang tahun 2023 masih ada nggak ya Kak? Soalnya masih kuliah saat ini. Wah, masih ada Kak Firda. Kita mungkin sampai dengan 2030, 2040, 2050 masih ada ya. Insya Allah masih ada. Karena untuk prediksinya sendiri kan di tahun 2035 Jepang semakin banyak kekurangan tenaga caregiver kan. Kenapa begitu? Karena memang kondisinya orang tua di Jepang semakin banyak, anak mudanya semakin dikit, terus usia harapan hidupnya semakin tahun juga semakin banyak. Jadi masih kita buka terus ya. Oke, jangan khawatir ya. Ini di Parem itu apa sih namanya? Di apa ya? Ya nggak apa-apa lah, disimpan dulu lah Kak Firda ya. Nanti kalau sudah pada saatnya silahkan daftar ke Joycare ya. Kita sangat terbuka sekali. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Rika. Izin bertanya Kak, kalau di Joycare kan ada pelatihan 4 bulan online dan 2 bulan offline. Nah, itu apakah efektif atau tidak? Tips untuk mengikuti pelatihan yang singkat itu bagaimana supaya mencapai target yang ingin dicapai? Oke, ini berarti pertanyaan ke saya ya. Untuk pertanyaannya ini 4 bulan dan 2 bulan, bagaimana caranya supaya efektif? Kalau mau belajar 4 bulan secara efektif, itu hanya berfokus kepada belajar saja. Ya, jangan melakukan sambil kerja misalnya atau sambil kuliah, itu sebenarnya bisa kalau misalnya anaknya pandai, maksudnya pandai membagi waktu ya. Tapi kalau misalnya memang kita daya tangkapnya agak lambat, 4 bulan ini bisa diselesaikan asal fokus. Kenapa begitu? Karena kan kita juga sekarang sedang berjalan program, itu ada kok memang yang 4 bulan selesai, yang bisa mengikuti dengan jadwal dengan benar, itu juga ada kayak gitu. Saya tanya nih, kenapa kamu bisa mengikuti program ini dengan baik?
Katanya memang karena saya berfokus hanya belajar saja, saya tidak melakukan hal yang lain. Setiap hari saya belajar 5 jam sampai 6 jam per hari. Katanya seperti itu. Jadi kalau yang mau efektif dengan waktu yang singkat, belajarnya juga harus lebih intensif. Ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya dari Kak Ilham lagi nih. Kak, di Jepang itu kuliah dan sekolah kejuruan bedanya apa? Nah, kalau kuliah itu biasanya gelarnya adalah S1 4 tahun ya kalau kuliah. Kalau sekolah kejuruan itu biasanya kalau di Indonesia tuh kayak D1, D2, tapi nggak ada D1 sih, D2 ya. Biasanya kalau di Indonesia itu. Kalau kuliah itu anggapannya D3 ke atas seperti itu. Itu bedanya. Beda ini aja sih ya. Apa namanya itu? Lebih banyak prakteknya mungkin ya seperti itu. Kalau ini ada pertanyaan apa nih? Oke, baik. Kak, ujian negara sulit apa tidak, Kak? Katanya. Sulit, ya tadi sudah jawab ya. Lalu selanjutnya, apakah ada batasan umur untuk masuk sekolah jurusan Kaigo di Jepang? Gimana, Gusang? Kalau batasan umur sih nggak ada ya. Mm-mm, Soalnya aku sendiri kerja juga mm-mm. ada yang udah umurnya hampir sama sama pasien juga ada gitu. Oh, hampir sama dengan pasien berarti umurnya 50-an, 60-an? Enggak mungkin dong. Pasien nggak ada yang umur 60 50 kan, 60-an kan ya? ada. Jadi dia cuman Arubaitos ya, bukan Mm-mm, anu. mm-mm, Tapi udah umurnya udah sampai 60-an. mm-mm. Oke, jadi kalau itu orang Jepang tapi ya? Orang Jepang. Kalau untuk orang Jepang Orang sendiri Indonesia berarti nggak ada batasan umur. nggak Kalau ada. dari orang asing? Kalau orang asing sendiri, kalau batasan umur sih belum pernah ada ya yang orang. Kalau paling yang udah punya visa tinggal di sini gitu ya, yang udah menetap di sini paling Mm-mm. ada, paling bisa. Iya Tapi ya. kalau dari anu kan tergantung apa LPK-nya sendiri sih ya, Lembaganya gitu ya, tergantung lembaganya. lembaganya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Kahagenan ya. Izin bertanya Kak, kalau untuk kartu provider Indonesia apa bisa digunakan di Jepang? Apa? Oh, Apakah kartu provider Indonesia bisa digunakan di Jepang? bisa kartu provider Telkomsel apa ya? Bisa tapi bisa kepake, tapi kalau buat internet tuh mahal banget ya. Iya, mahal banget ya, paket roaming ya. Jadi Hmm. Kak Hasang kalau untuk kartu Indonesia misalnya Telkomsel, Indosat, XL itu tetap bisa digunakan di Jepang. Kartu kita bisa tetap aktif. Tetapi kalau misalnya ada SMS atau panggilan internasional itu biayanya sangat mahal seperti itu. Pengalaman saya pribadi dulu sewaktu 1 tahun di Jepang pun saya kartu XL saya tetap aktif ya, tetap diisi setiap bulan pulsanya. Tapi jadinya nggak dipakai untuk apa-apa gitu. Agusang sendiri masih punya nyimpan nomor Indonesia nggak sih? Udah nggak ada. Udah Udah hangus 4 ya? tahun udah hangus. Udah Udah kelamaan di hangus. Jepang ya. Oke. Kalau sekarang providernya pakai yang apa? Di Jepang sendiri? Sekarang pakai UQ Mobile. UQ Jadi dia Mobile. bekerja sama dengan EU, itu murah. Jadi per bulannya cuman 1.900 ya atau Sudah sama internet 200.000. tuh? Udah internet, udah dapat no telepon. Tapi sekarang kan Oke. banyak yang jualan di Facebook itu ya, yang cuman khusus internet doang kayak gitu. Iya. Ada ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Wiftahur Rohman ya. Maaf, boleh dijelasin lebih lengkap Kak, cara agar adaptasi tidak jijik jadi Kaigo? Tidak jijik, lebih lengkap. Jadi kalau kan tergantung kita ya. Kalau aku mah emang awalnya jijik sih ya, tapi nareru ya Dipaksa kalau berarti? jijik tuh, iya dipaksa. Mau nggak mau kita paksa. Emang awalnya sih jijik, tapi ntar pasti nareru kok. Pasti Harus terbiasa nareru. Masnya ya, pasti Pasti terbiasa. terbiasa. Atau Insya Allah kalau terbiasa. berarti kalau misalnya mau nggak jijik dari sekarang, dari di Indonesia tuh udah dibiasain ngelihat begitu nggak sih, Agus? Harus nggak sih? Ya enggak juga sih. Nggak juga. Ya Ya enggak juga kali sih. kan. Jadi kan kita juga udah pakai bersih gitu loh, pakai Tebukuro juga ada, pakai masker juga ada. Pakai Gitu. masker, pakai sarung tangan gitu Sarung ya. tangan. Jadi kayaknya enggak jijik juga. Oke, baik. Nareru Nah, lah. nareru tuh maksudnya terbiasa ya. Terbiasa. Jadi kalau misalnya disuruh detailnya deskripsiin gimana supaya nggak jijik,
nggak bisa dijelasin ya, karena udah begitu aja berjalan itu nggak jijik sendiri gitu ya. Apa karena sudah keseringan ngelihat ya? Ya mungkin. Oke, pertanyaan dari Kak Ilham ya. Kak Agus, visa ini kan baru, dulu bekerja caregiver pakai visa apa? Dan Kak Agus sendiri umurnya berapa sekarang? Nah, jadi Ilham Sang, Kak Agus ini kerjanya sekarang bukan pakai Tokutegi no Visa, tapi pakai Kaigo Visa namanya gitu. Jadi memang beda visa yang dipakai. Jadi zaman dulu itu Agus Sang makainya visa sekolah dulu kan, karena memang sekolah. Visa student dong ya. Student. Setelah lulus tes dari negara Jepang, dari ujian negara Jepang itu, baru ngambil visanya visa kerja profesional sebagai Kaigo, seperti itu ya. Nah, Benar. itu jawabannya ya Ilham Sang ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Kalisa nih, Sensei kalau saat di Jepang berhubungan dengan keluarga di Indonesia, biasanya pakai aplikasi apa? WA atau aplikasi lain? Kalau Agusang bagaimana? Kalau saya sendiri pakai WA sih. Mm, Soalnya tetap pakai banyak WA ya? yang pakai sih, teman-teman orang Indonesia juga Iya. pada pakai WA. Tapi lain juga punya berarti ya? Lain juga punya. Lain tuh biasanya untuk rekan-rekan orang Jepang ya. Benar-benar di Oke, Jepang nggak kenal WA. pertanyaan, iya. Ini kita udah hampir habis, tapi pertanyaannya masih banyak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Kahani. Izin bertanya lagi Kak, kalau misalnya sudah nyaman di Jepang, bisa jadi warga negara Jepang tidak sih? Tapi masih jadi WNI. Oh, itu yang Terima kasih visa banyak. Eju ya? Tapi nggak bisa ya, orang Indonesia itu nggak bisa pakai kewarganegaraan ganda. Nggak bisa ya? Ya kan, nggak bisa pakai kewarganegaraan ganja lagi ganda. Jadi kalau misalnya mau jadi permanen residen mungkin ya, kalau mau jadi permanen residen tetap orang Indonesia bisa nggak sih ya? Saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Ada Pak Hukumura nggak ya di sini ya? Nggak ada ya. Ada nggak pernah dengar Agusang? Kalau orang Indonesia itu punya orang Indonesia tapi jadi warga negara Jepang gitu, nggak bisa ya? Kalau warga tetap di Jepang itu bisa. Ya, warga tetap di Jepang bisa, tapi warga negaranya tetap warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi nggak ganti warga negara. Kalau ganti warga negara ini syaratnya biasanya adalah menikahi orang Jepang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rika ya. Kak Agus ketika sudah melakukan interview di Jepang dan lolos itu, apakah kontraknya emang 5 tahun atau bisa menargetkan sendiri? Kontraknya, jadi kan aku kan ngambil beasiswa ya. Jadi terus beasiswa itu yang ngeluarin itu dari daerah sini. Jadi aku harus berbakti buat daerah sini selama 5 tahun gitu. Jadi Oh udah gitu. ada peraturan kayak gitu. Oke, jadi Kak Agus ini memang terikat kontrak untuk berbakti di Jepang sebagai Kaigo 5 tahun. Kenapa begitu? Kenapa? Karena waktu sekolah kejuruan itu dapat beasiswa dari kota Gunma. Anggapannya seperti itu ya. Jadi kalau di Jepang sendiri sih, kalau untuk kontrak kerja itu nggak ada ditargetkan wajib berapa tahun Rikasang, karena tidak boleh mengikat kan kalau visa kerja. Beda halnya dengan Agusang tadi karena itu dinas, karena anggapannya ikatan dinas, karena udah dikasih beasiswa seperti itu. Kalau di Joycare sendiri sih juga tidak mengikat berapa tahunnya, tetapi lebih baik kalau bekerja di Jepang itu minimal 3 tahun seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nur Hayatun. Kak mau nanya dong, lansia di tempat kakak kakek semua atau nenek semua atau campur? Terima kasih. Jadi kalau tempat aku campur sih, jarang nggak ada. Kalau di Indonesia mungkin ada ya. Jadi nenek Syariah sendiri, ya? syariah, Oke. syariah gitu. Jadi campur. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ini kenapa nih Gardasan tiba-tiba bilang bisa gitu ya? Nggak ngerti ya. Oke, jadi Kak kalau misalnya tadi Bisa. jawabannya adalah Naurasang ya, jawabannya memang laki-laki dan perempuan itu dicampur. Seperti itu. Nah, Kak Ilham sendiri ya, ini ada pertanyaan dari Kak Ilham nih. Sensei kalau udah kerja di Jepang, apakah perusahaan akan memberikan surat keterangan telah bekerja? Kalau Joycare sendiri, apakah akan memberikan? Kalau Joycare itu tidak bisa memberikan surat keterangan telah bekerja karena kan bukan bekerja di Joycare. Ya, bekerjanya dengan perusahaannya. Nanti pada saat sudah diterima di perusahaannya pasti akan dapat job offer, kontrak kerja untuk ditandatangani itu pasti ada. Itu sudah membuktikan bahwa Ilham Sang sendiri itu adalah karyawan dari tempat itu, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi nih presentasi yang tadi belum selesai. Oke, sebentar. Nah, tadi sudah ya persiapan yang perlu disiapkan apabila ingin bekerja sebagai caregiver sudah dijawab.
Nah, bagaimana caranya apabila saya tertarik bergabung di Joycare? Nah, minasang ini ya, ada informasi ya, besok kita akan ada seminar, webinar, ayo bekerja di Jepang, program high level caregiver Visa Tokute Gino dengan gaji 21,5 juta sampai dengan 25 juta rupiah per bulan. Silahkan disimak ya, sistem pengenalannya, sistem Joycare itu seperti apa. Ada jadwalnya, ada banyak. Besok hari Sabtu kita akan ada seminar seperti biasa pukul 15.30 sampai dengan 17.00. Ini seminarnya lebih kepada fokus membahas kira-kira kalau mau kerja di Jepang itu bagaimana caranya. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum pernah mengikuti webinar dari Joycare mengenai bagaimana cara bekerja di Jepang melalui Joycare dengan Visa Tokute Gino, ini bisa mengikuti seminarnya besok ya. Oke, baik. Kira-kira begitu saja. Dari teman-teman yang lain juga tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ke dalam sesi selanjutnya ya. Sesi dokumentasi dan penutup. Nah, kita mau lihat nih ya, kita mau ambil dokumentasi kira-kira yang sudah hadir meluangkan waktunya malam ini tuh ada siapa aja. Buat teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya silahkan aktifkan saja ya. Kita akan ambil foto bersama. Oke. Sambil kita tunggu dulu. Agusang besok kerja jam berapa, Agusang? Besok kerja jam 10. 10 pagi ya? Aman ya sekarang berarti, masih belum tidur ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain mengaktifkan kamera, kita sambil ngobrol-ngobrol sebentar ya. Wah, ini ada wajah-wajah baru sepertinya ya. Oke. Lemu. Kok tambah lemu? Lemu Mas, sehat. Mungkin jadi teman-teman belum tahu di sini ya. Jadi Eriksang, Gardasang, dan Agusang ini teman apa nih? Seperjuangan waktu sekolah bahasa Jepang ya. Senpai itu ngajarin saya ini. Ngajarin saya bahasa Jepang dulu. Sekolah itu ya. Sekolah bahasa Jepangnya sama-sama, tapi setelah itu keluarnya jalan karirnya beda-beda ya. Oke, baik. Saya ambil fotonya ya, Minasang ya. Sudah siap semuanya? Wah, ada Sacil ternyata ya. Tidak terlihat dari tadi. Oke, baik. Kalau begitu fotonya saya ambil. Minasang sudah siap semuanya. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya sambil copy dulu fotonya. Kita ambil sekali lagi setelah ini. Ini ada yang habis dari live lesson langsung masuk ke sini juga ya sepertinya ya. Oke. Sekali lagi Minasang. Hai, Ichi-ni-san. Hai, oke. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Mungkin sambil menutup untuk menutup seminar pada malam ini, mungkin Agusang ada sepatah dua patah kata yang ingin diucapkan kepada teman-teman sekalian bagaimana untuk memotivasi nih teman-teman sekalian yang ada di Indonesia supaya untuk lebih semangat lagi untuk bekerja di Jepang. Bentar, ini kok gini ya? Oh ya. Ya pokoknya bahasa Jepangnya yang semangat belajarnya. Pokoknya kalau udah di Jepang pokoknya jangan takut lah pokoknya. Pakai bahasa Jepang, jangan malu. Pokoknya terus semangat sampai di Jepang. Semoga kita bisa jumpa di Jepang. Wah, mantap sekali ya. Oke, hai, terima kasih banyak Agusang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Ini malam loh teman-teman, di Jepang itu kan beda 2 jam ya dari Jakarta. Sekarang sudah jam 10.30 loh. Terima kasih banyak waktunya Agusang. Minasang juga saya ucapkan terima kasih banyak malam ini sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Joycare ya, di Joycare Center tepatnya yang ada di Tangerang. Hai. Minasang arigatou gozaimashita. Sayonara. Sayonara. Hai, mata ne. Hai, shitsurei shimasu.